Pemuda penjaga warung kopi selamatkan nyawa seorang ibu dari kecelakaan. Ternyata beliau adalah istri gubernur dan mengangkat pemuda tadi sebagai anak. Matahari mulai beranjak pergi, meninggalkan jejak jingga kemerahan di langit yang berangsur gelap. Di ujung kota, tepat di tikungan tua yang jarang dilalui kendaraan kecuali oleh sopir-sopir truk yang sudah hafal medan, berdiri sebuah warung kopi sederhana. Rindu Kampung. Itulah nama yang terpampang pada papan kayu usang yang tergantung di depan warung. Warung ini adalah segalanya bagi Arman, seorang pemuda berusia 22 tahun yang telah mengelolanya sendirian sejak orang tuanya meninggal dalam kecelakaan 5 tahun silam di tikungan yang sama. Sore itu, seperti biasa, Arman sedang membersihkan meja-meja kayu sederhana yang sudah penuh dengan coretan dan bekas gelas. Tangannya yang berotot dengan lihai membersihkan sisa-sisa kopi dan debu yang menempel. Suara gesekan kain di atas permukaan kayu terdengar ritmis, menemani kicauan burung-burung yang hendak pulang ke sarangnya. Di kompor kecil, cerek air mendidih mengeluarkan bunyi mendesis, seolah ikut serta dalam orkestra senja di warung kopi itu. "Masih ada kopi, men?" Tiba-tiba suara parau terdengar dari depan warung. Arman menoleh dan menyunggingkan senyum. "Selalu ada untuk Pak Darmo," jawabnya ramah. Seorang lelaki tua dengan topi lusuhnya duduk di bangku kayu. Pak Darmo adalah pelanggan setia, seorang pensiunan sopir truk yang kini menghabiskan masa tuanya dengan datang ke warung Arman hampir setiap sore. Arman segera menyeduhkan kopi hitam pekat untuk Pak Darmo. Aroma kopi robusta yang khas segera memenuhi warung kecil itu. Tangannya yang terampil menuangkan air panas ke dalam gelas, menciptakan aliran coklat yang memutar-putar. "Hari ini cuaca tidak bersahabat, men," ujar Pak Darmo sambil menyeruput kopinya. "Dari tadi aku lihat awan hitam mulai berkumpul di barat." Arman mengangguk. Matanya menerawang ke arah tikungan tua di seberang warung. "Iya, Pak. Kabarnya nanti malam hujan deras. Sudah seharusnya saya menutup warung lebih awal." Pak Darmo menghela napas. "Tikungan ini memang berbahaya saat hujan. Aku ingat dulu, 5 tahun yang lalu." Suaranya tiba-tiba tercekat, seolah menyadari ia hampir menyentuh luka lama Arman. Namun Arman hanya tersenyum kecil. "Ibu dan bapak meninggal dengan terhormat, Pak. Mereka sedang menolong korban kecelakaan di tikungan ini ketika truk trailer itu lepas kendali." Matanya berkaca-kaca, tapi tidak setetes air mata pun yang jatuh. Sudah 5 tahun, tapi rasanya seperti baru kemarin. Ia masih ingat betul bagaimana orang tuanya selalu siap menolong siapapun yang kecelakaan di tikungan berbahaya itu. Warung mereka bukan sekadar tempat jualan kopi, tapi juga pos bantuan pertama bagi para korban kecelakaan. "Kamu memang anak yang kuat, men," puji Pak Darmo. "Orang tuamu pasti bangga melihatmu sekarang. Kamu meneruskan warung ini dan tetap setia menunggu di sini, siap menolong siapa saja yang membutuhkan." Arman menghela napas. "Ini warisan terindah dari mereka, Pak. Bukan hanya warung kopinya, tapi semangat untuk menolong sesama." Tangannya mengelus-elus meja kayu yang sudah tua itu, seperti sedang mengingat kenangan indah bersama orang tuanya. Langit semakin gelap. Angin mulai berhembus kencang, menerbangkan daun-daun kering di sekitar warung. Pak Darmo menengok ke arah langit dengan wajah khawatir. "Lebih cepat tutup saja malam ini, men," sarannya. "Aku punya firasat tidak enak. Hati-hati dengan tikungan ini. Kabarnya hujan deras akan turun hingga tengah malam. Lebih baik kau pulang sebelum keadaan semakin buruk." Arman mengangguk. "Baik, Pak. Saya akan segera membereskan ini dan menutup warung." Setelah Pak Darmo pergi, Arman berdiri di depan warungnya, menatap tikungan tua itu. Pikirannya melayang kepada orang tuanya. Ia ingat betul pesan terakhir ayahnya. "Jangan pernah takut menolong orang, Nak. Di tikungan berbahaya ini, warung kita bisa menjadi penyelamat bagi banyak nyawa." Tiba-tiba, kilat menyambar di kejauhan, diikuti gemuruh guruh yang menggelegar. Butiran hujan mulai jatuh satu persatu, kemudian berubah menjadi deras dalam sekejap. Arman segera masuk ke dalam warung dan mulai membereskan peralatan. Ia harus segera menutup warung dan pulang sebelum jalan menjadi terlalu licin. Namun takdir ternyata telah menyiapkan sesuatu yang berbeda untuknya malam itu. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hujan turun dengan intensitas yang semakin menjadi-jadi,
mengubah jalan beraspal di depan warung menjadi lautan genangan air yang berkilauan diterangi lampu jalan yang remang-remang. Butiran air yang deras menghantam atap seng warung dengan suara gemuruh yang nyaris memekakan telinga, menciptakan irama alam yang sekaligus menenangkan dan mencemaskan. Arman berdiri di balik pintu kayu warungnya yang setengah terbuka, memperhatikan bagaimana air hujan mengalir deras membentuk selokan-selokan kecil di tanah berbatu di sekeliling warung. Suasana malam itu terasa berbeda. Ada getaran aneh di udara, semacam firasat yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sepertinya Pak Darmo benar, gumam Arman sendiri sambil menatap keluar. Hujan ini memang tidak seperti biasa. Dia berbalik dan mulai membereskan warung dengan cepat namun tetap hati-hati. Gelas-gelas kopi yang sudah dicuci ditata rapi di rak kayu, sementara bubuk kopi disimpan dalam wadah kedap udara. Tangannya yang terampil bekerja dengan efisien, gerakan yang sudah dilakukannya ribuan kali sejak mewarisi warung ini. Setiap barang punya tempatnya masing-masing, sebagaimana diajarkan almarhum ayahnya dulu. Tiba-tiba, telepon genggamnya berdering. Dari layar terpancar nama Sari, gadis tetangga yang sering membantunya menjaga warung. "Arman, kamu masih di warung?" Suara Sari terdengar khawatir di seberang telepon. "Masih, Sar. Sedang membereskan untuk tutup," jawab Arman sambil menjepit telepon di antara telinga dan bahunya. Tangannya tetap sibuk membereskan barang. "Cepat pulang, ya. Jalan di sini sudah mulai banjir. Aku dengar dari radio, ada peringatan cuaca ekstrim sampai tengah malam nanti." "Tenang, aku sebentar lagi selesai. Tunggu, ada yang..." Sebelum Arman menyelesaikan kalimatnya, suara menggelegar tiba-tiba mengoyak heningnya malam. Bukan guruh, tapi suara yang jauh lebih mengerikan. Benturan logam yang bersahutan, diikuti suara kaca pecah berantakan yang terdengar jelas meski tertutup derasnya hujan. Suara itu berasal dari arah tikungan tua. "Arman? Arman? Apa itu?" teriak Sari dari telepon. Tapi Arman sudah tidak mendengarkan. Tubuhnya membeku, jantungnya berdebar kencang. Suara itu persis seperti yang diceritakan saksi mata saat orang tuanya tewas 5 tahun silam. Persis seperti itu. "Sari, aku harus pergi. Ada kecelakaan," kata Arman tergesa-gesa. "Jangan gegabah, Arman. Tunggu polisi." Tapi Arman sudah menutup telepon. Dadanya sesak, napasnya memburu. Kenangan 5 tahun lalu berkelebat di pikirannya. Kabar dari polisi, wajah orang tuanya yang sudah tidak bernyawa di rumah sakit, dan janjinya pada diri sendiri untuk selalu menolong siapapun yang kecelakaan di tikungan itu. Dengan gemetar, Arman mengambil kotak P3K dan senter besar yang selalu disiapkannya. Tangannya yang biasanya mantap sekarang gemetar tak terkendali. Setiap langkah menuju pintu terasa berat, seolah ada bayangan orang tuanya berdiri di sana, mengingatkannya pada risiko yang sama yang merenggut nyawa mereka. Tapi aku harus pergi," bisiknya pada diri sendiri, mata berkaca-kaca. Seperti yang selalu bapak dan ibu lakukan. Dia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian. Kemudian, dengan hati yang berdebar-debar, Arman membuka pintu warung dan menerobos hujan yang mengguyur tubuhnya. Air hujan yang dingin segera membasahi bajunya, tapi dia tidak peduli. Sorot senter di tangannya menari-nari di kegelapan, mencoba menembus tabir hujan yang lebat. "Tolong! Ada orang di sana?" teriak Arman sekuat tenaga, suaranya nyaris tenggelam dalam deru hujan. Dari kejauhan, di sisi tikungan yang paling berbahaya, dia melihat siluet sebuah mobil yang sudah berubah bentuk, menabrak pembatas jalan. Asap mengepul dari bagian depan kendaraan, menciptakan siluet mengerikan dalam cahaya remang-remang. Arman mempercepat langkahnya. Kakinya nyaris terpeleset beberapa kali di jalan yang licin. Ketakutan dan keberanian bertarung dalam dirinya. Dia teringat pesan terakhir ayahnya. "Kebaikan itu seperti kopi, nak. Meski pahit, tetap harus dibagikan pada yang membutuhkan." Saat dia semakin mendekat, detail kecelakaan itu mulai jelas. Mobil mewah berwarna gelap itu terbalik di selokan. Roda-roda masih berputar pelan. Kaca depan pecah berantakan, dan bau bensin menyengat memenuhi udara. "Tuhan, tolong aku." Doa Arman terbata-bata saat dia berlari menuju mobil yang hancur itu, tak tahu bahwa takdir sedang menuntunnya pada pertemuan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dengan napas yang tersengal-sengal, Arman akhirnya mencapai lokasi kecelakaan.
Pandangannya disambut pemandangan yang mengerikan. Mobil mewah berwarna hitam itu teronggok seperti mainan yang diremas tangan raksasa. Bagian depannya hancur menyatu dengan batang pohon tua yang berdiri kokoh di tepi tikungan, sementara bagasi mobil terpelintir dengan cara yang tidak wajar. Kaca-kaca berhamburan di atas genangan air, berkilauan lemah dalam cahaya senter yang mulai bergetar di tangan Arman yang gemetar. Dari mana aku harus mulai? Gumamnya sendiri. Rasa panik mulai menjalar. Dia berjalan mendekat, kakinya menginjak pecahan kaca yang berderak. Bau bensin semakin menyengat, bercampur dengan aroma tanah basah dan logam yang tergores. Dari dalam mobil, terdengar suara rintihan lemah. "Tolong, ada yang terdengar di luar?" Suara perempuan itu terdengar parau, penuh penderitaan. Arman segera berlutut di samping jendela yang pecah. "Saya di sini, Bu. Jangan bergerak dulu. Saya akan mencoba menolong Ibu." Dia mengarahkan senter ke dalam interior mobil yang hancur. Seorang wanita paruh baya dengan pakaian yang kini compang-camping terlihat terjepit di antara setir dan kursinya. Darah mengalir dari luka di dahinya, membasahi wajahnya yang pucat. Tapi yang paling mengkhawatirkan adalah posisinya yang terbalik, dengan sabuk pengaman yang masih terkunci erat justru mencekiknya. "Anak muda, tolong," susah bernapas. Suara wanita itu terputus-putus. "Tenang, Bu. Saya Arman. Saya akan mengeluarkan Ibu dari sini," kata Arman berusaha meyakinkan, meski hatinya berdebar kencang. Dia mencoba membuka pintu sisi pengemudi, tapi sudah terkunci rapat dan penyok. "Saya harus menarik Ibu lewat jendela, Bu. Tapi Ibu harus membantu saya. Bisakah Ibu melepaskan sabuk pengaman?" Wanita itu menggeleng lemah. "Tidak bisa," tangan kanan terperangkap. Arman mengarahkan senter lebih dekat dan melihat dengan ngeri bagaimana lengan wanita itu terjepit logam yang melengkung. Dia harus berpikir cepat. Setiap detik berharga, dan bau bensin yang semakin kuat adalah pertanda buruk. "Baik, Bu. Saya akan memotong sabuknya. Tolong tahan napas sebentar. Ini mungkin akan tidak nyaman." Dengan pisau serbaguna yang selalu dibawanya, Arman meraih masuk melalui jendela yang pecah. Hujan masih deras membasahi punggungnya, membuatnya menggigil kedinginan. Tangannya yang basah hampir menjatuhkan pisau itu. "Arman, anak baik," bisik wanita itu dengan suara lemah. "Kalau terjadi sesuatu pada saya, tolong sampaikan pada suami dan anak saya bahwa saya mencintai mereka." Jantung Arman terasa tercekat. "Jangan bicara seperti itu, Bu. Ibu akan selamat. Saya janji." Dia mulai memotong sabuk pengaman yang menahan wanita itu. Setiap gerakan pisau harus hati-hati, takut melukainya lebih parah. Darah dari luka di kepala wanita itu menetes ke tangan Arman, menciptakan perasaan mendalam bahwa nyawa seseorang benar-benar berada di tangannya saat ini. "Aduh!" teriak wanita itu kesakitan ketika tubuhnya sedikit bergeser. "Maaf, Bu. Hampir selesai," kata Arman berusaha menenangkan. Tiba-tiba, suara derak logam yang aneh membuatnya menengok ke arah mesin. Asap yang sebelumnya hanya mengepul tipis kini mulai membumbung lebih tebal, dan dia melihat percikan api kecil di kolong mobil. "Kita harus cepat, Bu." Suara Arman mulai panik. Mobil bisa meledak kapan saja. Dengan tenaga yang tidak diduganya sendiri, Arman menarik tubuh wanita itu melalui jendela yang pecah. Wanita itu menjerit kesakitan ketika lengan yang terjepit akhirnya terlepas. Tapi Arman tidak punya pilihan lain. "Tahan, Bu. Hanya sebentar lagi." Dia berhasil menarik setengah tubuh wanita itu keluar ketika api mulai muncul dari kap mesin. Bau bakar yang menusuk memenuhi udara. "Arman, tinggalkan saya," desis wanita itu. Napasnya semakin lemah. "Tidak akan, Bu. Saya tidak akan meninggalkan Ibu seperti orang meninggalkan orang tua saya dulu." Kalimat itu keluar dari mulutnya tanpa disadari. Air mata bercampur air hujan di wajahnya. Dengan tarikan terakhir, dia berhasil menarik seluruh tubuh wanita itu keluar dari mobil yang kini mulai dilalap api. Tanpa berpikir panjang, Arman mengangkat wanita itu dalam pelukannya dan berlari sejauh mungkin dari mobil. Baru beberapa langkah, ledakan keras mengguncang area sekitar, melemparkan mereka berdua ke tanah. Panas dari ledakan terasa di punggungnya,
Tapi yang penting wanita ini selamat. Bu, ibu baik-baik saja? Tanya Arman dengan cemas sambil memeriksa nadi di leher wanita itu. Wanita itu tidak menjawab, sudah tidak sadarkan diri. Tapi napasnya masih ada, meski lemah. Dengan sisa tenaga, Arman membopongnya kembali ke warung, meninggalkan mobil yang kini menjadi tumpukan besi berapi di tikungan tua itu. Satu pikiran terlintas di benaknya. Dia berhasil melakukan apa yang tidak bisa dilakukan orang untuk orang tuanya dulu. Dengan napas yang tersengal-sengal dan otot-otot yang berteriak kesakitan, Arman berhasil membawa wanita tak sadarkan diri itu masuk ke dalam warung kopinya yang sederhana. Hujan masih mengguyur dengan derasnya, menciptakan irama panik di atap seng warung. Dengan hati-hati, dia membaringkan wanita itu di atas bangku kayu panjang yang biasanya digunakan para pelanggan untuk bersantai. Darah masih mengalir dari luka di kepala wanita itu, membasahi rambutnya yang sudah beruban. "Bertahan, Bu. Tolong bertahan," desis Arman sambil merogoh kotak P3K di bawah meja. Tangannya gemetar saat membuka kotak berwarna putih dengan palang merah itu. Isinya sederhana, perban, plester, antiseptik, dan obat-obatan dasar. Dia teringat pelatihan pertolongan pertama yang pernah diikutinya dulu, tapi sekarang semua teorinya seperti menguap begitu saja. "Ya Tuhan, bantu aku," gumamnya sambil mengambil kain bersih dan air mineral. Dia mulai membersihkan luka di kepala wanita itu dengan tangan yang masih bergetar. Setiap kali wanita itu mengerang lemah, hatinya ikut tersayat. Wajahnya yang pucat terlihat familiar, tapi Arman tidak bisa mengingat di mana pernah melihatnya. "Anakku, Randi," ucap wanita itu dalam kondisi setengah sadar. "Tenang, Bu. Semuanya akan baik-baik saja," kata Arman berusaha menenangkan. Dia mengambil handuk bersih dan menyelimuti tubuh wanita yang menggigil kedinginan itu. Suhu tubuhnya turun drastis, dan Arman tahu dia bisa mengalami hipotermia jika tidak segera ditangani. "Haruskah aku menghubungi rumah sakit?" batinnya bergolak. Tapi telepon di warung ini sudah rusak, dan sinyal HP tidak ada karena hujan badai. Keputusannya dibuat dengan cepat. Dia harus menstabilkan kondisi wanita ini sendiri dulu, setidaknya sampai hujan reda dan dia bisa mencari pertolongan. Dengan keterampilan yang dipelajari dari pengalaman menolong korban kecelakaan kecil-kecilan sebelumnya, Arman mulai membalut luka di kepala wanita itu. Dia ingat petua almarhum ayahnya, pertolongan pertama yang tepat bisa menjadi pembeda antara hidup dan mati. "Nak, air, minum," pinta wanita itu dengan suara parau. Arman segera mengambil segelas air dan dengan hati-hati meneteskan ke bibir wanita yang pecah-pecah itu. "Pelan-pelan, Bu. Minum pelan-pelan saja." Setelah beberapa teguk, wanita itu membuka matanya sedikit. Pandangannya masih berkunang-kunang, tapi dia bisa melihat sosok Arman yang sedang merawatnya dengan cermat. "Siapa nama Anda?" tanyanya lemah. "Arman, Bu. Saya pemilik warung kopi ini." "Arman." Wanita itu mengulang namanya seolah berusaha mengingat. "Ayah, Wanda." "Senang bertemu Ibu Wanda," kata Arman sambil terus membalut lukanya. "Ibu harus tetap sadar. Ya, cerita saja pada saya tentang keluarga Ibu." Dia tahu harus membuat Wanda tetap terjaga. Itu adalah hal terpenting untuk mencegahnya jatuh ke dalam koma. "Suami saya, Daniel, anak kami, Randi." Wanda berbicara terputus-putus. "Mereka pasti khawatir." "Tenang, Bu. Begai hujan reda, saya akan mencari pertolongan," janji Arman. Tiba-tiba, suara sirine mulai terdengar dari kejauhan. Mungkin ada warga yang melaporkan ledakan tadi. Arman merasa lega, tapi juga cemas. Dia tidak tahu siapa sebenarnya wanita ini, dan bagaimana reaksi keluarganya nanti. "Daniel." Wanda memanggil nama suaminya lagi. "Dia akan sangat berterima kasih padamu. Yang penting Ibu selamat," jawab Arman sederhana. Dia mengambil jaketnya yang menggantung di dinding dan menyampirkannya di bahu Wanda. Kemudian, dia mulai merebus air untuk membuat kopi hangat, minuman yang menurutnya bisa menenangkan siapapun. Saat menunggu air mendidih, Arman duduk di samping Wanda, terus memastikan dia tetap sadar. Dalam hatinya, dia bersyukur bisa menyelamatkan nyawa seseorang malam ini.
Tapi dia juga tidak menyangka bahwa keputusannya untuk menolong tanpa pamrih ini akan membawanya pada petualangan hidup yang sama sekali baru. Kopi saya mungkin tidak sebagus yang ibu biasa minum, kata Arman sambil menyodorkan gelas berisi kopi hitam pekat. Wanda tersenyum lemah. Kopi terbaik yang pernah saya rasakan. Di luar, suara sirine semakin dekat, dan lampu-lampu kendaraan mulai terlihat mendekati warung kopi sederhana itu. Takdir sedang bergerak, dan hidup Arman akan berubah selamanya. Wanda perlahan-lahan menyeruput kopi hangat yang disodorkan Arman. Tangannya masih gemetar namun sudah mulai stabil. Dia duduk bersandar di dinding kayu warung, sementara Arman dengan hati-hati membersihkan luka-luka kecil di tangannya dengan antiseptik. Setiap kali kapas menyentuh lukanya, Wanda mengerut kesakitan, namun matanya tetap penuh. "Kamu sangat terampil menangani luka seperti ini," ucap Wanda, memecah keheningan yang hanya diselingi derai hujan yang mulai reda. Arman tersenyum getir. "Pengalaman, Bu. Di tikungan ini, kecelakaan cukup sering terjadi." Dia menghela napas dalam-dalam. 5 tahun lalu, orang tua saya juga meninggal di tikungan yang sama. Mereka sedang menolong korban kecelakaan ketika truk trailer lepas kendali. Wanda memandangnya dengan penuh simpati. "Maaf mendengar itu. Orang tuamu pasti orang-orang yang sangat mulia." "Ya," jawab Arman sambil terus membersihkan luka. "Bapak selalu bilang, warung ini bukan sekadar tempat jualan kopi, tapi juga pos kemanusiaan. Setiap kali ada kecelakaan, mereka selalu yang pertama menolong." Dia berhenti sejenak, matanya berkaca-kaca. "Ironis sekali, bukan? Mereka menyelamatkan banyak nyawa, tapi justru tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri." Wanda meletakkan tangannya yang tidak terluka di atas tangan Arman. "Kematian mereka tragis, tapi lihatlah warisan yang mereka tinggalkan. Seorang anak yang tumbuh dengan nilai-nilai kemanusiaan yang sama tingginya." Arman mengangkat kepala, terkejut dengan kata-kata wanita itu. Ibu bisa memahami perasaan saya." "Saya juga seorang ibu," jawab Wanda lembut. "Saya punya seorang anak laki-laki sebaya denganmu. Randi, dia anak yang baik, tapi..." Dia berhenti sejenak. "Dia tidak akan pernah mengambil risiko seperti yang kamu lakukan tadi malam." Suara sirine yang semakin dekat akhirnya sampai di depan warung. Lampu biru merah menerobos celah-celah dinding kayu, menciptakan pola cahaya yang menari-nari di dalam warung. Beberapa detik kemudian, pintu warung terbuka dengan kasar, dan seorang pria tinggi berwajah tegang berdiri di sana. "Wanda!" teriak pria itu dengan suara penuh kecemasan. Wanda mencoba berdiri. "Daniel." Arman mundur selangkah, memberi ruang bagi pertemuan suami istri itu. Pria yang disebut Daniel itu berlari mendekati istrinya, memeluknya erat-erat. Wajahnya yang biasanya terlihat tegas di televisi sekarang tampak rentan dan penuh kelegaan. "Saya sangat khawatir ketika mendapat telepon bahwa mobilmu terlibat kecelakaan." Suara Daniel tercekat. "Dia yang menyelamatkan saya, sayang," kata Wanda sambil menunjuk Arman yang berdiri agak menjauh. "Arman, dia menarik saya keluar dari mobil tepat sebelum mobil itu meledak." Daniel memandang Arman untuk pertama kalinya. Matanya yang tajam menyapu tubuh pemuda itu dari ujung kepala hingga kaki, seolah menilai setiap inci dari dirinya. "Jadi kamu Arman," ucap Daniel dengan suara yang dalam. "Kamu telah menyelamatkan nyawa istriku." Dia melangkah mendekat dan mengulurkan tangannya. "Terima kasih. Terima kasih tidak akan cukup untuk menyatakan rasa terima kasihku." Arman menjabat tangan itu dengan agak canggung. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan, Pak." "Tidak," bantah Daniel dengan tegas. "Banyak orang yang akan berlalu begitu saja, atau menunggu pertolongan datang. Tapi kamu mengambil tindakan." Matanya berbinar. "Kamu mengambil risiko untuk menyelamatkan orang yang tidak kamu kenal." Beberapa petugas medis masuk ke warung dan mulai memeriksa kondisi Wanda. Sementara itu, Daniel menarik Arman ke sudut warung. "Ceritakan padaku apa yang terjadi," pinta Daniel dengan suara yang lebih lembut. Arman menghela napas dan mulai bercerita. "Saya sedang bersiap menutup warung ketika mendengar suara kecelakaan. Saya langsung berlari ke sana dan melihat mobil Ibu Wanda sudah terbalik di selokan. Bau bensin sangat kuat,
dan saya tahu harus bertindak cepat. Dia menggambarkan bagaimana dia harus memotong sabuk pengaman dan menarik Wanda keluar melalui jendela yang pecah. Saya minta maaf karena mungkin menyebabkan lengan Ibu Wanda terluka lebih parah. Tapi saya tidak punya pilihan. Api sudah mulai muncul dari mesin. Daniel mengangguk. Wajahnya serius. Kamu membuat keputusan yang tepat. Petugas di luar mengatakan mobil itu nyaris hancur total dalam ledakan itu. Salah satu petugas medis mendekati mereka. Bu Wanda stabil, tapi kami harus membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Luka di kepalanya perlu penanganan khusus. Daniel mengangguk. Baik, segera bawa dia ke rumah sakit terbaik. Saat Wanda dibopong ke ambulans, dia memandang Arman. Kamu harus datang mengunjungi kami, Arman. Saya berhutang nyawa padamu. Arman hanya bisa mengangguk. Tidak tahu harus berkata apa. Daniel mengeluarkan kartu namanya dan memberikannya kepada Arman. Ini nomor telepon pribadiku. Hubungi aku besok. Ada banyak hal yang ingin kubicarakan denganmu. Setelah mereka pergi, Arman berdiri sendiri di warungnya yang tiba-tiba terasa sangat sunyi. Dia memandang kartu nama di tangannya. Daniel Wijaya, Gubernur Provinsi. Baru sekarang dia menyadari betapa pentingnya orang yang baru saja dia tolong. Dia mengambil gelas kopi yang setengah habis milik Wanda, membersihkannya dengan hati-hati. Pikirannya kalut. Apa arti semua ini? Apakah ini kebetulan? Atau takdir yang membawanya pada pertemuan yang akan mengubah hidupnya selamanya? Yang dia tahu, malam ini dia telah mengikuti jejak orang tuanya, menolong orang lain dengan risiko diri sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak kematian mereka, dia merasa damai, seolah telah menebus kegagalan yang tidak pernah menjadi tanggung jawabnya. Keesokan paginya, sinar matahari masuk melalui celah-celah dinding kayu warung, menerangi debu-debu yang menari-nari di udara. Arman terbangun di atas bangku panjang yang menjadi tempat tidurnya semalam, lehernya kaku dan seluruh tubuhnya pegal-pegal. Dia duduk perlahan, mengusap wajah yang masih diliputi kelelahan. Kartu nama yang ditaruhnya di atas meja semalam seakan memancarkan energi sendiri, mengingatkannya bahwa peristiwa malam itu bukan sekadar mimpi. Gubernur, gumamnya sambil mengambil kartu nama itu. Aku menyelamatkan istri gubernur. Perutnya bergejolak antara bangga dan cemas. Haruskah dia menghubungi orang nomor 1 di provinsi itu? Apa yang harus dia katakan? Saat dia sedang merenung, suara dering teleponnya membuatnya terkejut. Nomor yang tidak dikenali. Halo? Jawab Arman dengan hati-hati. Arman? Ini Daniel Wijaya. Suara di seberang sana terdengar jauh lebih hangat daripada semalam. Bagaimana kondisimu pagi ini? Arman nyaris tersedak ludah. Baik, Pak. Terima kasih. Bagaimana dengan Ibu Wanda? Sudah lebih baik. Dia dirawat di RS Umum Pusat. Dokter bilang gegar otak ringan dan beberapa luka, tapi tidak berbahaya. Ada jeda sebentar. Kami ingin bertemu denganmu. Bisakah kamu datang ke rumah sakit? Arman melihat sekeliling warungnya yang berantakan. Sekarang, Pak. Kalau kamu tidak keberatan, mobil sudah kami kirim. Seharusnya sudah sampai di depan warungmu. Arman melongok ke jendela. Sebuah mobil hitam yang mewah dengan sopir berdasi memang sudah parkir di depan warungnya. Beberapa tetangga sudah berkerumun, memperhatikan dengan penasaran. Oh, Pak, saya bersiap sebentar. Terima kasih, Arman. Kami tunggu. Sesampainya di rumah sakit, Arman disambut oleh seorang asisten pribadi yang langsung membawanya ke lantai VIP. Koridor yang mewah dengan lantai marmer membuatnya merasa tidak pada tempatnya. Dia masih mengenakan kaos dan celana jeans sederhana yang sedikit belekan. Daniel Wijaya sudah menunggu di depan pintu kamar. Hari ini, dengan kemeja putih sederhana dan celana hitam, dia terlihat lebih seperti seorang ayah yang khawatir daripada seorang gubernur. Arman, sambutnya dengan hangat, menjabat tangan Arman erat-erat. Terima kasih sudah datang. Sama-sama, Pak. Bagaimana Ibu Wanda? Lebih baik. Dia sangat ingin bertemu denganmu. Mereka masuk ke dalam kamar yang lebih mirip suite hotel bintang 5 daripada kamar rumah sakit. Wanda terbaring di tempat tidur.
Wajahnya masih pucat tapi sudah tidak sekritis semalam. Senyumnya merekah ketika melihat Arman. "Anak baik," sambutnya, mengulurkan tangan. Arman mengambilnya dengan hati-hati. "Kamu menyelamatkan hidup saya. Semua orang akan melakukan hal yang sama, Bu." "Tidak," bantah Daniel dengan tegas. Dia mengajak Arman duduk di sofa mewah di sudut kamar. "Kami sudah memeriksa rekaman dashboard mobil yang sempat rekam sebelum kecelakaan. Kamu mengambil risiko yang sangat besar. Api sudah mulai menjalar ketika kamu menarik Wanda keluar." Wanda menatap Arman dengan mata berbinar. "Kami tidak bisa membiarkan pengorbananmu begitu saja. Kami ingin membalas budimu." Arman gelisah. "Saya tidak mengharapkan apa-apa, Bu. Benar-benar tidak." "Kami tahu," ujar Daniel. "Dan justru itulah yang membuat kami semakin ingin membantumu." Dia mengambil dokumen dari tas kerjanya. "Kami sudah meneliti tentangmu. Kamu yatim piatu, mengelola warung kopi sendirian sejak usia 17, terus bersekolah sampai lulus SMA sambil bekerja, dan sudah menolong setidaknya 6 kecelakaan di tikungan itu dalam 5 tahun terakhir." Arman terkejut. "Bagaimana Pak Gubernur bisa tahu?" "Laporan polisi," jawab Daniel singkat. "Kamu adalah pahlawan tanpa tanda jasa, Arman. Dan kami ingin mengubah itu." Wanda mendudukkan diri di tempat tidur. "Kami punya proposal untukmu. Kami ingin mengangkatmu sebagai anak kami." Arman terdiam, mulutnya terbuka. Anak? Tapi Bu." "Pak, saya." "Kami serius," tekankan Daniel. "Randi, anak kami, sudah kuliah di luar negeri. Kami butuh seseorang di sini, seseorang dengan kualitas sepertimu." "Tapi, saya hanya anak warung kopi," bantah Arman lemah. "Kami tidak peduli dengan latar belakangmu," sahut Wanda dengan penuh kasih. "Kami melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Kamu pemberani, rendah hati, dan punya hati yang mulia. Itu yang penting bagi kami." Daniel menambahkan, "Kami akan memberimu pendidikan yang lebih tinggi, mengajarkanmu bisnis, dan membantumu mengembangkan potensimu. Warung kopimu tidak perlu tutup. Kamu bisa mengelolanya dengan lebih baik lagi." Arman melihat dari Daniel ke Wanda, lalu kembali lagi. Ini seperti mimpi yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Tapi sesuatu dalam hatinya berkata ini adalah kesempatan yang mungkin tidak akan datang 2 kali. Bolehkah saya memikirkannya sebentar?" pinta Arman. "Tentu saja," jawab Wanda dengan pengertian. "Ini keputusan besar. Tapi ketahuilah, tawaran ini datang dari hati kami yang paling dalam." Saat Arman keluar dari kamar itu, kepalanya penuh dengan pertimbangan. Dia berdiri di depan lift, melihat bayangannya sendiri di dinding logam yang mengilap. Siapa sangka bahwa keputusan untuk menolong di tikungan tua itu akan membawanya pada persimpangan hidup yang begitu besar? 3 hari telah berlalu sejak pertemuan di rumah sakit. Namun pikiran Arman masih dipenuhi oleh tawaran luar biasa dari keluarga gubernur. Dia berdiri di belakang konter warung kopinya, menyeka gelas dengan gerakan mekanis yang sudah hafal di luar kepala. Setiap kali bel warung berbunyi, dadanya berdebar, berharap sekaligus cemas kalau itu adalah utusan dari keluarga Wijaya. "Sar, apa aku harus menerima tawaran mereka?" tanya Arman pada Sari yang sedang membantu membersihkan meja. Sari meletakkan lap di atas bahunya. "Ini kesempatan emas, men. Tapi, apa kau siap menghadapi konsekuensinya? Dunia mereka sangat berbeda dengan kita. Tapi mereka tulus, Sar." Mata Bu Wanda penuh keikhlasan ketika mengatakan ingin mengangkatku sebagai anak. "Bukan soal ketulusannya." Sari duduk di bangku depan konter. "Tapi apakah kau siap meninggalkan semua ini? Warung ini adalah jiwa dan ragamu." Arman menghela napas panjang. Itulah pergumulan terbesarnya. Warung kopi ini bukan sekadar bisnis. Ini adalah penghubung terakhirnya dengan orang tua, dengan masa lalunya, dengan segala kenangan yang membentuk dirinya. Saat Wanda dibopong ke ambulans, dia memandang Arman. "Kamu harus datang mengunjungi kami, Arman. Saya berhutang nyawa padamu." Arman hanya bisa mengangguk, tidak tahu harus berkata apa. Daniel mengeluarkan kartu namanya dan memberikannya kepada Arman.
Ini nomor telepon pribadiku. Hubungi aku besok. Ada banyak hal yang ingin kubicarakan denganmu. Setelah mereka pergi, Arman berdiri sendiri di warungnya yang tiba-tiba terasa sangat sunyi. Dia memandang kartu nama di tangannya. Daniel Wijaya, Gubernur Provinsi. Baru sekarang dia menyadari betapa pentingnya orang yang baru saja dia tolong. Dia mengambil gelas kopi yang setengah habis milik Wanda, membersihkannya dengan hati-hati. Pikirannya kalut. Apa arti semua ini? Apakah ini kebetulan? Atau takdir yang membawanya pada pertemuan yang akan mengubah hidupnya selamanya? Yang dia tahu, malam ini dia telah mengikuti jejak orang tuanya, menolong orang lain dengan risiko diri sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak kematian mereka, dia merasa damai, seolah telah menebus kegagalan yang tidak pernah menjadi tanggung jawabnya. Keesokan paginya, sinar matahari masuk melalui celah-celah dinding kayu warung, menerangi debu-debu yang menari-nari di udara. Arman terbangun di atas bangku panjang yang menjadi tempat tidurnya semalam. Lehernya kaku dan seluruh tubuhnya pegal-pegal. Dia duduk perlahan, mengusap wajah yang masih diliputi kelelahan. Kartu nama yang ditaruhnya di atas meja semalam seakan memancarkan energi sendiri, mengingatkannya bahwa peristiwa malam itu bukan sekadar mimpi. Gubernur, gumamnya sambil mengambil kartu nama itu. Aku menyelamatkan istri gubernur. Perutnya bergejolak antara bangga dan cemas. Haruskah dia menghubungi orang nomor 1 di provinsi itu? Apa yang harus dia katakan? Saat dia sedang merenung, suara dering teleponnya membuatnya terkejut. Nomor yang tidak dikenali. Halo? Jawab Arman dengan hati-hati. Arman? Ini Daniel Wijaya. Suara di seberang sana terdengar jauh lebih hangat daripada semalam. Bagaimana kondisimu pagi ini? Arman nyaris tersedak ludah. Baik, Pak. Terima kasih. Bagaimana dengan Ibu Wanda? Sudah lebih baik. Dia dirawat di RS Umum Pusat. Dokter bilang gegar otak ringan dan beberapa luka, tapi tidak berbahaya. Ada jeda sebentar. Kami ingin bertemu denganmu. Bisakah kamu datang ke rumah sakit? Arman melihat sekeliling warungnya yang berantakan. Sekarang, Pak. Kalau kamu tidak keberatan, mobil sudah kami kirim. Seharusnya sudah sampai di depan warungmu. Arman melongok ke jendela. Sebuah mobil hitam yang mewah dengan sopir berdasi memang sudah parkir di depan warungnya. Beberapa tetangga sudah berkerumun, memperhatikan dengan penasaran. Oh, Pak. Saya bersiap sebentar. Terima kasih, Arman. Kami tunggu. Sesampainya di rumah sakit, Arman disambut oleh seorang asisten pribadi yang langsung membawanya ke lantai VIP. Koridor yang mewah dengan lantai marmer membuatnya merasa tidak pada tempatnya. Dia masih mengenakan kaos dan celana jeans sederhana yang sedikit belekan. Daniel Wijaya sudah menunggu di depan pintu kamar. Hari ini, dengan kemeja putih sederhana dan celana hitam, dia terlihat lebih seperti seorang ayah yang khawatir daripada seorang gubernur. Arman, sambutnya dengan hangat, menjabat tangan Arman erat-erat. Terima kasih sudah datang. Sama-sama, Pak. Bagaimana Ibu Wanda? Lebih baik. Dia sangat ingin bertemu denganmu. Mereka masuk ke dalam kamar yang lebih mirip suite hotel bintang 5 daripada kamar rumah sakit. Wanda terbaring di tempat tidur. Wajahnya masih pucat tapi sudah tidak sekritis semalam. Senyumnya merekah ketika melihat Arman. Anak baik, sambutnya, mengulurkan tangan. Arman mengambilnya dengan hati-hati. Kamu menyelamatkan hidup saya. Semua orang akan melakukan hal yang sama, Bu. Tidak, bantah Daniel dengan tegas. Dia mengajak Arman duduk di sofa mewah di sudut kamar. Kami sudah memeriksa rekaman dashboard mobil yang sempat rekam sebelum kecelakaan. Kamu mengambil risiko yang sangat besar. Api sudah mulai menjalar ketika kamu menarik Wanda keluar. Wanda menatap Arman dengan mata berbinar. Kami tidak bisa membiarkan pengorbananmu begitu saja. Kami ingin membalas budimu. Arman gelisah. Saya tidak mengharapkan apa-apa, Bu. Benar-benar tidak. Kami tahu, ujar Daniel. Dan justru itulah yang membuat kami semakin ingin membantumu. Dia mengambil dokumen dari tas kerjanya.
Kami sudah meneliti tentangmu. Kamu yatim piatu, mengelola warung kopi sendirian sejak usia 17, terus bersekolah sampai lulus SMA sambil bekerja, dan sudah menolong setidaknya 6 kecelakaan di tikungan itu dalam 5 tahun terakhir. Arman terkejut. Bagaimana Pak Gubernur bisa tahu? Laporan polisi, jawab Daniel singkat. Kamu adalah pahlawan tanpa tanda jasa, Arman. Dan kami ingin mengubah itu. Wanda mendudukkan diri di tempat tidur. Kami punya proposal untukmu. Kami ingin mengangkatmu sebagai anak kami. Arman terdiam, mulutnya terbuka. Anak, tapi Bu. Pak, saya. Kami serius, tekankan Daniel. Randi, anak kami, sudah kuliah di luar negeri. Kami butuh seseorang di sini, seseorang dengan kualitas sepertimu. Tapi, saya hanya anak warung kopi, bantah Arman lemah. Kami tidak peduli dengan latar belakangmu, sahut Wanda dengan penuh kasih. Kami melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Kamu pemberani, rendah hati, dan punya hati yang mulia. Itu yang penting bagi kami. Daniel menambahkan, kami akan memberimu pendidikan yang lebih tinggi, mengajarkanmu bisnis, dan membantumu mengembangkan potensimu. Warung kopimu tidak perlu tutup. Kamu bisa mengelolanya dengan lebih baik lagi. Arman melihat dari Daniel ke Wanda, lalu kembali lagi. Ini seperti mimpi yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Tapi sesuatu dalam hatinya berkata ini adalah kesempatan yang mungkin tidak akan datang 2 kali. Bolehkah saya memikirkannya sebentar? Pinta Arman. Tentu saja, jawab Wanda dengan pengertian. Ini keputusan besar. Tapi ketahuilah, tawaran ini datang dari hati kami yang paling dalam. Saat Arman keluar dari kamar itu, kepalanya penuh dengan pertimbangan. Dia berdiri di depan lift, melihat bayangannya sendiri di dinding logam yang mengilap. Siapa sangka bahwa keputusan untuk menolong di tikungan tua itu akan membawanya pada persimpangan hidup yang begitu besar? 3 hari telah berlalu sejak pertemuan di rumah sakit. Namun pikiran Arman masih dipenuhi oleh tawaran luar biasa dari keluarga gubernur. Dia berdiri di belakang konter warung kopinya, menyeka gelas dengan gerakan mekanis yang sudah hafal di luar kepala. Setiap kali bel warung berbunyi, dadanya berdebar, berharap sekaligus cemas kalau itu adalah utusan dari keluarga Wijaya. Sar, apa aku harus menerima tawaran mereka? Tanya Arman pada Sari yang sedang membantu membersihkan meja. Sari meletakkan lap di atas bahunya. Ini kesempatan emas, men. Tapi, apa kau siap menghadapi konsekuensinya? Dunia mereka sangat berbeda dengan kita. Tapi mereka tulus. Sar. Mata Bu Wanda penuh keikhlasan ketika mengatakan ingin mengangkatku sebagai anak. Bukan soal ketulusannya. Sari duduk di bangku depan konter. Tapi apakah kau siap meninggalkan semua ini? Warung ini adalah jiwa dan ragamu. Arman menghela napas panjang. Itulah pergumulan terbesarnya. Warung kopi ini bukan sekadar bisnis. Ini adalah penghubung terakhirnya dengan orang tua, dengan masa lalunya, dengan segala kenangan yang membentuk dirinya. Sore itu, ketika matahari mulai condong ke barat, sebuah mobil mewah kembali berhenti di depan warung. Kali ini yang keluar adalah Daniel Wijaya sendiri, mengenakan kemeja lengan pendek sederhana yang membuatnya tampak lebih mudah didekati. Selamat sore, Arman. Sapa Daniel dengan ramah saat memasuki warung. Pak Gubernur. Arman nyaris menjatuhkan gelas yang sedang dicucinya. Apa yang bisa saya lakukan untuk Pak Gubernur? Daniel duduk di bangku depan konter, persis di tempat yang biasa diduduki Pak Darmo. Boleh saya pesan kopi hitam? Katanya kopi di sini yang ternak sekota. Dengan tangan sedikit gemetar, Arman menyeduhkan kopi terbaiknya. Ini, dengan gula aren, Pak. Racikan khusus. Daniel menyeruput kopinya perlahan. Matanya berbinar. Enak. Wanda tidak membesar-besarkan. Mereka berdiam sesaat, hanya suara tegukan kopi yang memecah keheningan. Arman, Daniel akhirnya memulai pembicaraan. Saya tahu ini mungkin terdaku mengintimidasi. Tawaran kami, tiba-tiba dan tidak biasa. Arman mengangguk. Tangannya meremas-remas lap yang sedang dipegangnya. Saya sangat terhormat, Pak.
Tapi saya tidak mengerti mengapa keluarga gubernur mau mengangkat anak dari latar belakang seperti saya. Daniel tersenyum, tatapannya lembut. Boleh saya bercerita tentang Randy, anak kami? Tentu, Pak. Randy adalah anak yang cerdas. Dia kuliah bisnis di Singapura, ranking selalu bagus, punya masa depan cerah. Daniel memutar-mutar gelas kopinya. Tapi dia tumbuh dengan segala kemewahan. Dia tidak pernah memahami arti berjuang, tidak pernah merasakan bagaimana rasanya mempertaruhkan nyawa untuk orang lain. Daniel menatap Arman dalam-dalam. Kamu berbeda. Kamu tahu arti perjuangan hidup yang sebenarnya. Kamu punya keberanian dan kerendahan hati, nilai-nilai yang tidak bisa dibeli dengan uang. Tapi Pak Gubernur, saya hanya melakukan apa yang orang tua saya ajarkan. Dan itulah yang membuatmu spesial, sahut Daniel. Kami tidak ingin mengubahmu, Arman. Kami ingin memberimu kesempatan untuk berkembang, sambil tetap menjadi dirimu yang sekarang. Daniel mengeluarkan sebuah map dari tasnya. Ini adalah proposal lengkapnya. Kami akan mengurus semua dokumen pengangkatan anak. Kamu akan tinggal di rumah kami, tapi warung ini tetap milikmu. Bahkan kami akan membantumu mengembangkannya. Arman membuka map itu dengan tangan gemetar. Isinya detail tentang pendidikan yang akan dia dapatkan, kuliah bisnis, kursus manajemen, bahkan pelatihan kepemimpinan. Dan ada satu hal lagi, kata Daniel dengan serius. Wanda, setelah kecelakaan itu, dokter mengatakan dia butuh pendamping yang bisa dipercaya. Randy tidak di sini, dan saya sibuk dengan tugas negara. Kamu akan menjadi penopang moral baginya. Arman melihat keluar jendela, ke tikungan tua di seberang jalan. Di sanalah orang tuanya meninggal, di sanalah dia menyelamatkan Wanda, dan kini di tempat yang sama, takdir menawarkan jalan hidup yang sama sekali baru. Pak Gubernur, Arman akhirnya berbicara dengan suara tegas. Saya menerima tawaran Bapak dan Ibu, tapi dengan satu syarat. Daniel mengangkat alis, tertarik. Syarat apa? Warung ini harus tetap buka. Saya ingin menjadikannya tempat bimbingan belajar gratis untuk anak-anak tidak mampu di sini. Dan saya ingin Sari, dia menunjuk Sari yang sedang berdiri di sudut, tetap menjadi bagian dari pengelolaannya. Daniel tersenyum lebar. Kamu tidak mengecewakan kami, Arman. Justru semakin membuktikan bahwa kami tidak salah memilih. Dia mengulurkan tangan. Selamat datang di keluarga kami, anakku. Saat tangan mereka bersatu, Arman merasakan sebuah getaran aneh, seolah orang tuanya dari surga tersenyum bangga. Hari ini, bukan hanya sebuah tawaran yang dia terima, tapi sebuah takdir baru yang mulai terbentang. Minggu pertama Arman tinggal di rumah dinas gubernur terasa seperti mimpi yang tak nyata. Rumah megah berlantai 3 dengan pilar-pilar marmer itu berdiri kokoh di tengah taman yang luas, dikelilingi pagar tinggi dan penjagaan ketat. Setiap pagi, Arman terbangun di kamarnya yang luas, lebih besar dari seluruh warung kopinya, dan butuh beberapa saat untuk menyadari bahwa ini bukan lagi impian. Selamat pagi, Tuan Arman. Sapa seorang pelayan yang sudah berdiri di luar kamarnya dengan setrikaan baju-baju baru. Sarapan sudah siap di teras belakang. Arman masih belum terbiasa dengan panggilan Tuan dan pelayanan yang begitu sopan. Terima kasih, Bu. Tolong, panggil saja Arman. Dia menuruni tangga marmer yang luas, tangannya mengelus pegangan tangga yang terbuat dari kayu jati berukir halus. Suara langkahnya terdengar bergema di ruangan yang tinggi dan megah. Daniel dan Wanda sudah duduk di meja makan di teras belakang yang menghadap ke kolam renang pribadi. Pemandangan yang sama sekali berbeda dari warung kopinya yang menghadap ke tikungan tua. Selamat pagi, anakku. Sapa Wanda dengan hangat. Wajahnya sudah jauh lebih segar, meski masih ada sisa-sisa luka di dahinya. Tidurmu nyenyak. Luar biasa nyenyak, Bu, jawab Arman sambil duduk. Meja makan itu sendiri lebih besar dari meja biliar yang pernah dilihatnya di warung kopi. Daniel menurunkan koran yang sedang dibacanya. Hari ini ada beberapa hal yang ingin kita bicarakan, Arman. Tentang rencana pendidikan dan juga pengembangan warung kopimu. Sebelum Arman sempat menjawab, suara langkah cepat terdengar dari dalam rumah. Seorang pemuda tinggi dengan pakaian bermerek mahal masuk ke teras. Wajahnya masam. Randy, nak, kapan kamu pulang?
seru Wanda dengan gembira. Randi, anak kandung keluarga Wijaya, menatap Arman dengan pandangan menusuk sebelum mendekati orang tuanya dan mencium pipi mereka. Penerbangan malam tadi. Dan siapa ini? Tanyanya dengan nada datar. Randi, ini Arman. Dia yang menyelamatkan nyawa ibu. Perkenalkan Daniel dengan bangga. Arman, ini Randi, kakakmu. Arman berdiri dan mengulurkan tangan. Senang bertemu denganmu, Randi. Randi menjabat tangan Arman dengan cepat dan lemas. Ya, saya dengar banyak tentangmu. Nada suaranya dingin. Jadi kamu yang merebut perhatian orang tua saya sejak saya pergi. Randi, tegur Wanda. Arman adalah tamu kehormatan kita. Dan mulai hari ini, dia bagian dari keluarga kita. Randi mendecakkan lidah. Bagian dari keluarga? Cepat sekali. Dia mengambil pisang dari meja makan. Nanti kita ngobrol-ngobrol, Arman. Saya ingin tahu lebih banyak tentang latar belakangmu. Setelah Randi pergi, suasana menjadi canggung. Maafkan Randi, kata Wanda. Dia butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Tidak apa-apa, Bu, jawab Arman meski hatinya terusik. Setelah sarapan, Daniel mengajak Arman berkeliling rumah. Setiap ruangan lebih megah dari yang sebelumnya. Ruang keluarga dengan sofa kulit impor, perpustakaan pribadi dengan rak-rak buku setinggi langit-langit, ruang bioskop pribadi, bahkan gym lengkap dengan pelatih pribadi. Kami ingin kamu merasa di rumah di sini, Arman, kata Daniel sambil membukakan pintu ke sebuah ruangan yang membuat Arman terkesima. Ruangan itu adalah kantor modern dengan komputer terbaru, meja kerja yang luas, dan rak-rak berisi buku-buku bisnis dan manajemen. Ini kantormu. Di sini kamu akan belajar mengelola bisnis, mulai dari warung kopimu sampai nanti proyek-proyek yang lebih besar. Arman berjalan pelan, jarinya menyentuh permukaan meja kerja yang halus. Ini terlalu banyak, Pak. Tidak ada yang terlalu baik untuk anak saya, sahut Daniel. Besok, kamu akan mulai kursus privat dengan mentor bisnis terbaik di kota. Dan minggu depan, kita akan bertemu dengan arsitek untuk merenovasi warung kopimu. Di sore hari, Arman meminta izin untuk mengunjungi warung kopinya. Sopir pribadi mengantarnya, sebuah kemewahan yang masih membuatnya tidak nyaman. Sari sedang membersihkan warung ketika Arman tiba. Lihatlah kamu, celetuk Sari sambil menyambutnya. Sudah kelihatan seperti anak orang kaya. Arman menghela napas. Jangan begitu, Sar. Aku masih Arman yang sama. Masa sih? Sari menyandar pada Pel. Rasanya berbeda sekarang. Kau punya sopir pribadi, pakaian mahal. Mereka baik sekali padaku, Sar. Tapi... Arman duduk di bangku kayu yang sudah lama menjadi tempat duduk favoritnya. Rumah itu terasa sangat besar dan sepi. Dan Randi, anak mereka, dia membenciku. Salahmu sendiri, kata Sari dengan sedikit bercanda. Kau merebut perhatian orang tuanya. Mereka butuh seseorang yang ada di sini. Randi kuliah di luar negeri, jarang pulang. Sari akhirnya duduk di seberangnya. Serius, men? Apa kau bahagia di sana? Arman memandang sekeliling warung kopinya yang sederhana. Di sini, semuanya terasa nyata. Aroma kopi, bunyi gesekan lap di meja, kehangatan obrolan dengan pelanggan. Di rumah megah itu, semuanya terasa sempurna namun hampa. Aku tidak tahu, Sar. Tapi aku berjanji padamu, apapun yang terjadi, warung ini akan tetap menjadi bagian dari hidupku. Dan rencana kita untuk bimbingan belajar gratis akan tetap jalan. Saat Arman kembali ke rumah dinas itu di malam hari, dia berdiri sejenak di depan gerbang besi yang besar. Dua dunia yang berbeda, satu penuh kemewahan tapi dingin, satu lagi sederhana tapi hangat. Dia harus menemukan caranya sendiri untuk hidup di antara kedua dunia ini, tanpa kehilangan jati dirinya. Seminggu telah berlalu sejak kedatangan Arman, dan ketegangan di rumah Wijaya semakin terasa. Randi, yang biasanya hanya menghabiskan waktu di kamar atau keluar dengan teman-temannya, kini mulai memperhatikan setiap interaksi antara Arman dengan orang tuanya. Dari balik railing tangga marmer, dia menyaksikan adegan yang membuat hatinya panas. Arman, coba kamu cicipi sup ini,
kata Wanda dengan penuh kasih sayang, menyuapkan sendok berisi sup ke mulut Arman yang terlihat enggan. Ibu masak sendiri, resep khusus keluarga. Enak sekali, Bu, puji Arman tulus. Bumbunya pas, tidak terlalu asin. Daniel yang sedang membaca laporan di seberang meja tersenyum. Kamu tahu, Arman, Randi tidak pernah mau mencicipi masakan ibunya. Dia lebih suka makanan dari catering. Randi menggeram dalam hati. Dari atas, dia melihat bagaimana Arman dengan mudahnya merebut perhatian yang seharusnya menjadi haknya. Tangannya mengepal ketika melihat ibunya mengelus kepala Arman dengan bangga. Apa kamu sudah memikirkan nama untuk program bimbingan belajar di warungmu? Tanya Daniel sambil menutup laporannya. Arman mengangguk antusias. Saya ingin menamainya Rumah Belajar Rindu Kampung, Pak, untuk menghormati warisan orang tua saya. Ide yang bagus, puji Wanda. Nanti ibu akan bantu menyusun kurikulumnya. Ibu dulu juga pengajar, kamu tahu. Randi tidak tahan lagi. Dengan langkah cepat, dia turun ke ruang makan. Keluarga yang harmonis sekali, ucapnya dengan nada sinis. Randi, akhirnya kamu turun juga, sambut Wanda. Kami sedang membicarakan program bimbingan belajar Arman. Oh, yang di warung kopi kumuh itu. Randi mengambil kursi di seberang Arman. Apa tidak berbahaya untuk anak-anak belajar di tempat seperti itu? Di tikungan rawan kecelakaan pula. Arman menahan diri. Lokasinya memang di tikungan, tapi saya akan memperbaiki keamanannya. Dan yang penting, anak-anak itu bisa belajar dengan gratis. Gratis? Randi tertawa kecil. Dengan uang siapa? Uang orang tua saya. Randi, tegur Daniel dengan suara keras. Arman menggunakan uangnya sendiri. Dan kami dengan senang hati akan mendukung program sosialnya. Randi menyunggingkan senyum palsu. Tentu saja, Ayah. Bagaimanapun juga, dia sudah menjadi anak emas di rumah ini. Setelah makan malam yang canggung, Randi mengajak Arman ke ruang biliar. Ayo kita main biliar, saudara, katanya dengan penekanan pada kata, saudara. Di ruang biliar yang mewah, Randi mulai membuka topik yang lebih dalam. Kamu tahu, Arman, keluarga kami punya reputasi. Kami tidak bisa sembarangan menerima orang. Saya mengerti, jawab Arman sambil memegang tongkat biliar dengan canggung. Ini pertama kalinya dia memegang alat semewah ini. Apakah kamu benar-benar mengerti? Randi membidik bola dengan profesional. Apa motivasi kamu sebenarnya? Uang? Koneksi? Atau warisan? Arman menahan napas. Saya tidak menginginkan apapun dari keluarga ini. Saya hanya menolong Ibu Wanda, sama seperti saya akan menolong siapapun yang kecelakaan di tikungan itu. Randi tertawa keras. Kisah yang sangat mengharukan. Tapi di dunia nyata, tidak ada yang melakukan sesuatu tanpa pamrih. Dia mendekati Arman, suaranya berbisik tajam. Aku akan mengawasimu, Arman. Dan aku akan membuktikan bahwa kamu hanya pencari untung yang berkedok pahlawan. Keesokan harinya, Randi mulai menjalankan rencananya. Dia mengunjungi warung kopi Arman dengan membawa beberapa temannya dari kalangan elit. Lihatlah, bisik Randi pada teman-temannya sambil menunjuk warung yang sederhana. Inilah asal-usul saudara angkatku yang baru. Romantis, bukan? Salah satu temannya, Kevin, mencibir. Dia benar-benar dari sini? Aku kira paling tidak dia anak pengusaha kecil. Randi memasuki warung dengan sikap superior. 2 kopi hitam terbaikmu, perintahnya pada Sari yang sedang membersihkan meja. Sari yang mengenali Randi dari pemberitaan media, segera bergegas menyiapkan pesanan. Tapi Randi sengaja membuat keributan. Lambat sekali pelayanannya. Apa karena pemiliknya sekarang sudah jadi anak orang kaya? Jadi warung ini tidak diurus dengan serius. Arman yang kebetulan sedang berkunjung mendengar keributan itu dari luar. Dengan hati berat, dia masuk ke warung. Randi, ada apa? Tanyanya dengan tenang. Oh, Arman, kebetulan kamu datang, kata Randi dengan senyum tipis. Aku hanya ingin memperkenalkan warung kopi, legendaris MU pada teman-teman. Tapi pelayanannya sangat menyedihkan.
Sari yang mendengar itu langsung membalas, "Saya bukan pelayan. Saya membantu Arman mengelola warung ini." Randi tertawa. "Lihat, bahkan pembantunya tidak tahu sopan santun." Arman menahan amarahnya. "Sari adalah mitra saya, bukan pembantu. Dan untuk pelayanan yang lambat, saya minta maaf. Biasanya warung ini tidak melayani tamu yang terlalu istimewa." Teman-teman Randi tersinggung dengan sindiran halus Arman. Tapi Randi justru semakin terhibur. "Baiklah, kita akan mencoba kopi istimewa MU ini," katanya sambil duduk. Setelah mereka pergi, Sari menghampiri Arman dengan wajah marah. "Apa itu tadi? Saudara angkatmu yang terkenal?" Arman menghela napas berat. "Dia sedang menguji kita, Sar. Dan sepertinya ini baru awal." Benar saja, di hari-hari berikutnya, Randi terus mencari cara untuk mempermalukan Arman. Mulai dari, kebetulan, bertemu di acara keluarga besar dan memperkenalkan Arman sebagai mantan penjual kopi, hingga menyebarkan desas-desus di kalangan temannya bahwa Arman hanya memanfaatkan kebaikan orang tuanya. Tapi yang paling menyakitkan bagi Arman adalah ketika Randi mulai mendekati Sari dengan maksud tidak baik. Dia menawarkan Sari pekerjaan sebagai asisten pribadi dengan gaji tinggi, jelas-jelas ingin memisahkan Arman dari satu-satunya orang yang benar-benar memahami dunianya. Coba pikirkan, Sari, bujuk Randi suatu sore di warung ketika Arman tidak ada. "Daripada bekerja di tempat kumuh seperti ini, lebih baik jadi asistenku. Gajinya 5 kali lipat dari yang Arman bayarkan." Sari yang cerdas langsung memahami maksudnya. "Maaf, Randi, saya lebih memilih kekumuhan yang tulus daripada kemewahan yang penuh kepalsuan." Kegagalan itu justru membuat Randi semakin nekat. Dia mulai merencanakan sesuatu yang lebih serius. Sesuatu yang akan benar-benar menguji ketahanan Arman di keluarga baru ini. Malam itu, di kamarnya yang mewah, Arman berdiri di depan jendela yang menghadap ke kota. Dia melihat ke arah di mana warung kopinya berada, merindukan kesederhanaan yang dulu dianggapnya biasa saja. Randi mungkin mengira dia lemah. Tapi Arman sudah terbiasa berjuang. Dan kali ini, dia akan membuktikan bahwa darah pejuang mengalir lebih kuat dari darah biru yang dimiliki Randi. Acara amal tahunan keluarga gubernur adalah event sosial terbesar di provinsi itu. Ballroom hotel bintang 5 penuh dengan para elit kota, pengusaha sukses, pejabat tinggi, selebriti lokal, dan tentu saja, keluarga Wijaya yang menjadi pusat perhatian. Arman berdiri di depan cermin di kamar hotel suite-nya, menata dasi yang terasa asing di lehernya. Setelan jas hitam yang dibuat khusus oleh tailor ternama terasa kaku dan membatasi geraknya. "Masih belum terbiasa?" tanya Wanda yang masuk dengan gaun panjang elegan. "Jujur, Bu, saya merasa seperti sedang memakai kostum," jawab Arman jujur. Wanda tersenyum lembut sambil membenarkan dasinya. "Kamu terlihat sangat tampan, Nak. Ibu bangga padamu." Daniel masuk dengan langkah percaya diri. "Sudah siap, anak-anak? Malam ini penting. Banyak donatur potensial yang akan hadir." Di lift menuju ballroom, Arman bisa merasakan detak jantungnya yang kencang. Ini adalah pertama kalinya dia diperkenalkan kepada publik sebagai bagian dari keluarga gubernur. "Ingat, Arman," pesan Daniel, "banyak mata yang akan mengamati kita malam ini. Tapi jangan gugup. Jadilah dirimu sendiri." Begira pintu lift terbuka, sorotan kamera langsung menyambut mereka. Kilatan lampu flash membuat Arman sedikit silau. Randi yang sudah lebih dulu berada di sana menyambut dengan senyum palsu yang sempurna untuk kamera. "Selamat datang, adikku," ucap Randi sambil memeluk Arman erat, berbisik di telinganya. "Jangan mempermalukan kami malam ini." Acara berjalan lancar. Arman berusaha mengikuti setiap protokol yang diajarkan oleh protokol keluarga. Dia tersenyum, berjabat tangan, dan bahkan bisa melakukan obrolan ringan dengan beberapa tamu. Tapi Randi terus mengawasinya seperti elang, menunggu kesempatan. Saat makan malam, Randi duduk di seberang Arman. "Kau lumayan bisa juga beradaptasi," katanya sambil memutar gelas anggurnya. "Tapi masih terlihat kaku. Mungkin karena terbiasa memegang gelas kopi daripada anggur." Arman mengabaikan sindiran itu. "Saya masih belajar, Randi." Ketika dessert disajikan, Randi mulai menjalankan rencananya.
Dia berpura-pura tersedak dan secara tidak sengaja menumpahkan segelas penuh anggur merah tua ke jas Arman. "Maaf, adikku," seru Randi dengan wajah penuh penyesalan palsu. "Saya tidak sengaja." Seluruh meja terdiam. Jas hitam Arman sekarang bernoda merah menyala yang semakin meluas. Beberapa tamu di meja sebelah mulai berbisik-bisik. Wanda langsung mengambil serbet. "Randi, bagaimana bisa kamu tidak hati-hati?" Tapi Arman, dengan kecerdikan yang diasah dari tahun-tahunnya melayani pelanggan yang kadang bermasalah di warungnya, justru tersenyum. "Tidak apa-apa, Randi," ucapnya dengan suara cukup keras untuk didengar tamu di sekitarnya. "Ini mengingatkan saya pada kejadian waktu kita kecil dulu, ketika kamu menumpahkan sirup di baju ayah yang baru." Semua orang di meja terkejut, termasuk Randi. Arman melanjutkan sambil tertawa ringan. "Bedanya dulu kita masih anak-anak, sekarang sudah dewasa tapi kelakuannya sama saja." Tawa riuh terdengar dari meja tersebut. Bahkan Daniel ikut tersenyum. Randi tersipu malu. Rencananya justru berbalik menyerangnya. "Kalau boleh saya permisi," kata Arman berdiri, "saya akan ke kamar mandi membersihkan ini. Tapi sebelumnya..." Dia melepas jasnya dengan elegan dan melipatnya sehingga noda tidak terlalu terlihat. "Mungkin ini pertanda bahwa saya harus lebih berwarna, tidak selalu hitam putih seperti kopi." Kelakar itu membuat semua tamu tertawa semakin keras. Bahkan beberapa tamu dari meja lain ikut tersenyum. Di kamar mandi, Arman sedang berusaha membersihkan noda ketika Wanda masuk. "Arman, Ibu minta maaf atas ulah Randi," kata Wanda dengan mata berkaca-kaca. "Tidak perlu, Bu. Saya mengerti perasaannya. Tapi kamu menanganinya dengan begitu elegan. Bahkan Randi tidak bisa berkata-kata." Arman membasuh wajahnya. "Di warung kopi, Bu, saya biasa menghadapi pelanggan yang mabuk, yang marah, yang sengaja membuat masalah. Ini tidak jauh berbeda." Wanda memandangnya dengan penuh kekaguman. "Kamu benar-benar spesial, Nak. Ibu tidak salah pilih." Ketika Arman kembali ke ballroom dengan kemeja putih sederhana, karena jasnya sudah tidak bisa dipakai, banyak tamu yang justru menghampirinya untuk berbincang. Ketenangan dan kecerdasannya dalam menangani insiden tadi justru membuatnya lebih menarik di mata mereka. Randi yang menyaksikan hal ini dari kejauhan semakin geram. Teman-temannya malah memujinya. "Randi, saudara angkatmu itu keren juga ya," kata Kevin. "Dia tidak mudah dijatuhkan. Dan lucu," tambah teman lainnya. "Lebih asyik dari yang kukira." Randi mengatupkan rahangnya. Dia hanya beruntung saja. Tapi dalam hatinya, Randi tahu ini bukan keberuntungan. Arman memiliki ketahanan mental dan kecerdasan emosional yang tidak dimilikinya. Dan itu yang membuatnya semakin terancam. Di akhir acara, ketika para tamu mulai berpamitan, seorang pengusaha ternama menghampiri Arman. "Anak muda, saya terkesan dengan caramu menangani situasi tadi," kata pengusaha itu sambil memberikan kartu namanya. "Kalau ada waktu, saya ingin mendengar lebih lanjut tentang program bimbingan belajarmu. Saya tertarik untuk mendanainya." Arman menerima kartu itu dengan rasa syukur. Malam ini mungkin dimulai dengan ujian, tapi berakhir dengan kemenangan kecil. Dan yang terpenting, dia membuktikan bahwa dirinya layak berada di sana, bukan karena jas mewah atau latar belakang keluarga, tapi karena siapa dirinya sebenarnya. Sementara itu, Randi yang menyaksikan interaksi itu dari kejauhan, mulai menyadari bahwa untuk menjatuhkan Arman, dia butuh strategi yang lebih cerdas dan lebih kejam. Permusuhan diam-diam ini baru saja memasuki babak yang lebih serius. 2 minggu setelah acara amal, kehidupan Arman di rumah dinas gubernur semakin terasa seperti sangkar emas. Meski kamarnya luas dan nyaman, meski semua kebutuhannya terpenuhi, ada kerinduan yang dalam di hatinya yang tidak bisa dipuaskan oleh kemewahan apapun. Pagi itu, ketika hujan rintik-rintik membasahi jendela kamarnya, Arman bangun dengan perasaan hampa yang sudah menggelayuti selama beberapa hari. "Tuan Arman, sarapan sudah siap," bisik salah satu pelayan di luar pintu. "Terima kasih, Bu. Saya akan turun sebentar," jawab Arman sambil melihat jam yang menunjukkan pukul 6 pagi. Di warung kopinya, dia biasanya sudah membuka pintu pada jam segini, menyambut para sopir truk yang membutuhkan kopi hangat untuk memulai hari. Di meja makan,
Hanya Daniel yang sudah duduk dengan koran paginya. "Pagi, Arman. Kamu terlihat kurang semangat." Arman memaksakan senyum. "Baik, Pak. Hanya sedikit kurang tidur." Daniel meletakkan korannya. "Kamu rindu warung kopimu, bukan?" Arman terkejut. "Bagaimana Bapak bisa tahu?" "Setiap pagi jam segini, matamu selalu menatap ke arah jendela, seolah bisa melihat warungmu dari sini," jawab Daniel dengan pengertian. "Pergilah ke sana hari ini. Kamu tidak perlu izin setiap kali ingin pergi." Dengan perasaan lega, Arman segera bersiap. Dia memilih mengenakan kaos dan celana jeans sederhana, merasa seperti melepas topeng kemewahan yang dipaksakan. Sopir pribadi mengantarnya ke warung, tapi Arman meminta berhenti beberapa blok sebelumnya. "Saya akan jalan kaki saja, Pak. Terima kasih." Dengan langkah ringan, dia menyusuri jalanan yang sudah begitu dikenalnya. Aroma pagi yang segar, suara lalu lintas yang mulai ramai, dan keriuhan orang-orang berangkat kerja, semuanya terasa seperti rumah. Saat warung, rindu kampung, muncul di pandangan, dadanya berdebar-debar. Asap mengepul dari cerobong kecil. Pertanda Sari sudah menyalakan kompor untuk merebus air. "Selamat pagi, Tuan Pemilik," sapa Sari dengan nada sedikit mengejek ketika Arman masuk. "Jangan begitu, Sar," pinta Arman sambil tersenyum. Aroma kopi dan kayu tua warungnya membuatnya merasa akhirnya bisa bernapas lega. "Jadi bagaimana kehidupan mewahmu?" tanya Sari sambil menyodorkan segelas kopi untuknya, persis seperti yang selalu dia minum setiap pagi. Arman menghela napas dalam-dalam sebelum menyeruput kopinya. "Rumahnya besar, Sar. Terlalu besar. Kamar saya sendiri lebih besar dari seluruh warung ini." "Lalu apa masalahnya?" "Itu kan mimpi kebanyakan orang." "Tapi itu terasa hampa," jawab Arman jujur. "Di sini, setiap suara punya arti, bunyi gelas berdentang, suara orang mengobrol, bahkan derit pintu ini. Di sana, semuanya sunyi dan sempurna." Sari duduk di seberangnya. "Kau tahu, beberapa pelanggan setia selalu bertanya tentangmu. Pak Darmo bilang, kopi di sini rasanya berbeda sejak kau pergi." "Masa?" Arman tersentuh. "Iya," dia bilang, "kopi yang kau seduh selalu terasa lebih hangat." Arman memandang sekeliling warungnya. Meja-meja kayu yang sudah penuh coretan, kursi-kursi yang kadang goyang, foto orang tuanya yang tergantung di dinding, semuanya adalah bagian dari dirinya. "Kau tahu, Sar," ucapnya pelan, "di acara amal itu, ketika semua orang memuji saya karena bisa beradaptasi dengan dunia mereka, yang sebenarnya saya pikirkan adalah betapa enaknya jika mereka bisa merasakan kehangatan tempat seperti ini." Beberapa pelanggan mulai berdatangan. Wajah-wajah lama yang menyambutnya dengan gembira. "Arman, akhirnya kamu pulang," sapa Pak Darmo dengan girang. "Kami kira kamu sudah lupa pada warung tua ini." "Tidak mungkin, Pak Darmo," jawab Arman sambil mulai menyeduh kopi untuk pelanggan tua itu. "Di sini hati saya." Sepanjang pagi itu, Arman kembali melakukan rutinitas lamanya, menyeduh kopi, membersihkan meja, mendengarkan keluh kesah pelanggan. Setiap tegukan kopi yang dia seduhkan terasa seperti menyambung kembali dirinya dengan akarnya. "Sar," ucap Arman saat sedang beristirahat sebentar, "saya punya ide untuk program bimbingan belajar kita." Sari mendekat, penasaran. "Apa idenya?" "Saya ingin kita mulai dengan anak-anak di sekitar sini dulu. Setiap sore, setelah warung tutup, kita ubah tempat ini menjadi ruang belajar. Tapi peralatan kita terbatas, men. Dana dari gubernur untuk program sosial sudah disetujui," jelas Arman. "Tapi yang lebih penting, saya ingin kamu yang memimpin programnya." Sari terkejut. "Saya? Tapi saya hanya lulusan SMA, men. Kamu selalu pintar dalam pelajaran, Sar. Dan yang lebih penting, kamu punya kesabaran dan cara mengajar yang baik. Ingat waktu kamu membantu adik-adik di kampung kita dulu." Mata Sari berkaca-kaca. "Kau serius?" "Sangat serius. Ini bukan tentang gelar, tapi tentang hati. Dan saya percaya padamu." Mereka menghabiskan siang itu dengan merencanakan program bimbingan belajar. Arman menggambar sketsa renovasi kecil-kecilan,
rak buku di sudut, papan tulis portabel, dan meja-meja yang bisa disusun untuk kegiatan belajar. Saat matahari mulai condong, Arman tahu waktunya pulang sudah tiba. Perasaan berat kembali menyergapnya. "Kau akan kembali ke istana megah itu?" tanya Sari dengan nada sedikit sedih. Arman mengangguk. "Tapi saya janji akan sering ke sini. Dan minggu depan, kita mulai renovasi." Di perjalanan pulang, Arman menyadari sesuatu yang penting. Dia mungkin tinggal di rumah mewah, punya akses ke dunia yang sebelumnya tidak bisa dia jangkau, tapi jati dirinya tetap berada di warung kopi sederhana itu. Dan mungkin, justru dari sanalah dia bisa membuat perubahan yang berarti, bukan dari menara gading kemewahan, tapi dari akar rumput yang dia pahami dengan baik. Ketika dia tiba di rumah dinas, Randi sedang duduk di teras dengan senyum sinis. "Jadi pulang kampung, ya?" celetuk Randi. "Sudah puas menghirup udara kelas bawah?" Arman hanya tersenyum. "Justru saya menghirup udara kebebasan, Randi. Sesuatu yang mungkin tidak kamu mengerti." Kali ini, Arman tidak merasa tersinggung atau terancam. Dia sudah menemukan kembali kekuatannya, di antara aroma kopi dan obrolan hangat di warung sederhananya. Dan tidak ada kekayaan atau kemewahan yang bisa menggantikan perasaan menjadi diri sendiri yang sepenuhnya. Randi duduk di bar eksklusif di lantai atas hotel mewah. Jari jemarinya mengetuk-ngetuk gelas whisky yang hampir habis. Wajahnya keruh, dipenuhi rasa tidak puas dan kecemburuan yang semakin membara. Di seberangnya, dua pria dengan penampilan preman tapi berpakaian necis duduk dengan sikap santai. "Jadi, ini tentang anak angkat baru orang tuamu?" tanya pria yang lebih tua, bernama Bisma. Tangannya yang penuh tato terlihat kontras dengan jas mahal yang dikenakannya. Randi mengangguk. Matanya berbinar dengan rencana jahat. Dia merusak segalanya. "Sebelum dia datang, saya adalah satu-satunya penerus keluarga Wijaya. Sekarang, ibu dan ayah lebih memperhatikannya daripada saya sendiri." Pria kedua, yang lebih muda dan dipanggil Juki, menyeringai. "Apa yang mau kamu lakukan, Bang Randi? Kami bisa atur dia sedikit." "Bukan begitu," Randi menggeleng, meneguk sisa whisky-nya. "Saya ingin dia pergi dengan sukarela. Buat dia merasa tidak nyaman, terancam, sampai akhirnya memutuskan sendiri untuk meninggalkan keluarga kami." Bisma menyilangkan kaki, wajahnya penuh pertimbangan. "Kami bisa mulai dengan bisnis kecilnya. Warung kopi, kan?" "Tepat." Randi menarik napas dalam. "Itu adalah hatinya. Jika kalian bisa membuatnya merasa warungnya tidak aman, atau lebih baik lagi, membuatnya gagal total, dia akan kehilangan alasan untuk tetap tinggal di sini." Juki tertawa pendek. "Gampang. Kami bisa kirim beberapa tamu tak diundang setiap hari. Buat pelanggannya takut. Tapi hati-hati," peringat Randi. "Jangan sampai ada yang bisa dilacak sampai ke saya. Dan jangan sampai ada kekerasan fisik yang serius. Saya hanya ingin dia ketakutan, bukan terluka." Bisma mengangguk, memahami batasannya. "Kami akan mulai besok. Tim saya akan datang seperti pelanggan biasa, buat keributan kecil, mungkin sengaja memecahkan beberapa gelas. Buat suasana tidak nyaman." "Bagus." Randi mengeluarkan amplop tebal dari dalam saku jasnya. "Ini uang muka. Akan ada lebih banyak jika kalian berhasil membuatnya menyerah." Sementara itu, di warung Rindu Kampung, Arman dan Sari sedang bersemangat memulai persiapan renovasi. Mereka telah menerima dana dari program sosial gubernur dan sedang merencanakan perubahan-perubahan yang akan membuat warung tetap mempertahankan nuansa aslinya, tapi lebih fungsional untuk kegiatan bimbingan belajar. "Kita bisa pasok rak buku di sini," kata Arman menunjuk dinding sebelah barat. "Dan papan tulis portabel bisa kita simpan di belakang konter." Sari membuat sketsa di buku catatannya. "Aku sudah bicara dengan Bu RT. Ada sekitar 15 anak di lingkungan sini yang butuh bantuan belajar. Beberapa di antaranya bahkan tidak bisa membaca dengan lancar." Mata Arman berbinar. "Ini awal yang bagus. Kita mulai dengan yang paling membutuhkan dulu." Keesokan harinya, ketika Arman sedang berada di rumah dinas untuk meeting dengan mentor bisnisnya, Sari membuka warung sendirian seperti biasa. Pagi itu berjalan lancar sampai sekitar pukul 10.
ketika 3 pria berpakaian preman masuk dengan langkah angkuh. 3 kopi hitam, perintah salah satu dari mereka, yang ternyata adalah Juki, dengan suara kasar. Sari, yang sudah terbiasa melayani berbagai jenis pelanggan, mengangguk dan mulai menyeduh kopi. Tapi ketika dia menaruh gelas-gelas di atas meja, Juki tidak sengaja menyenggolnya sehingga 2 gelas jatuh dan pecah. Lembek sekali pegangannya, hardik Juki. Gampang banget jatuh. Sari menahan emosi. Maaf, saya akan ganti dengan yang baru. Tapi kejadian serupa terulang lagi. Kali ini, salah satu preman lainnya tersandung dan menumpahkan seluruh isi gelas ke lantai. Warung kampung memang begini, cetus preman ketiga dengan suara keras. Pelayanannya payah, tempatnya kumuh. Beberapa pelanggan lain yang melihat kejadian itu mulai merasa tidak nyaman dan pergi meninggalkan warung. Sari berusaha tetap tenang, tapi tangannya sudah mulai gemetar. Saya minta kalian pergi, kata Sari dengan suara tegas. Juki mendekat, wajahnya berubah mengancam. Kami belum selesai minum, dan kami bayar, jadi kami berhak di sini. Ketika Sari hendak mengambil telepon untuk menelepon Arman, salah satu preman merebutnya. Mau ngapain? Telepon pacarmu, si anak angkat gubernur. Sari terkejut. Kalian tahu Arman? Semua orang tahu, jawab Juki sambil berdiri. Tapi tahu tidak, dia sebaiknya tetap di istana mewahnya. Jangan bawa-bawa masalah ke sini. Maksud ancaman itu jelas. Sari merasa ngeri, tapi dia berusaha tidak menunjukkan ketakutannya. Keluarlah dari sini sekarang, atau saya telepon polisi, ancam Sari dengan berani. Juki tertawa, tapi akhirnya mengajak teman-temannya pergi. Kami akan kembali, dan sampaikan pada Arman, lebih baik dia tinggal di tempatnya yang sekarang. Setelah mereka pergi, Sari langsung menelepon Arman. Suaranya gemetar ketika menceritakan apa yang terjadi. Jangan buka warung dulu sampai saya sampai, perintah Arman lewat telepon. Saya sedang dalam perjalanan. Sementara itu, di rumah dinas, Randi yang kebetulan lewat mendengar percakapan telepon Arman. Wajahnya menyunggingkan senyum puas ketika mendengar kegelisahan dalam suara Arman. 1 titik untuk saya, bisiknya pada diri sendiri. Arman tiba di warung dalam waktu 20 menit. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran ketika melihat Sari yang masih terlihat syaken. Apakah kau baik-baik saja? Tanyanya sambil memeriksa kondisi Sari. Saya baik, jawab Sari. Tapi mereka tahu tentangmu, Arman. Sepertinya ini bukan sekadar preman biasa. Arman duduk, wajahnya serius. Mereka menyebut-nyebut saya sebagai anak angkat gubernur. Iya, dan mereka bilang, lebih baik kau tetap di istana mewah dan tidak membawa-bawa masalah ke sini. Arman menghela napas panjang. Pikirannya bekerja cepat. Ini bukan kebetulan, Sar. Seseorang mengirim mereka. Siapa yang mau melakukan ini? Arman tidak langsung menjawab, tapi dalam hatinya, dia sudah tahu. Hanya ada 1 orang yang merasa terancam dengan kehadirannya. Tapi tanpa bukti, dia tidak bisa menuduh langsung. Yang penting sekarang adalah keamanan warung ini, kata Arman akhirnya. Saya akan minta bantuan Pak RT untuk mengawasi. Dan mungkin kita perlu pasang kamera keamanan. Sari memandangnya dengan khawatir. Arman, apa kau yakin ingin terus melanjutkan program bimbingan belajar? Ini bisa berbahaya. Justru sebaliknya, jawab Arman dengan tekad bulat. Jika kita berhenti, berarti mereka menang. Dan saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Malam itu, ketika Arman kembali ke rumah dinas, dia bertemu Randi di tangga. Ada masalah? Tanya Randi dengan nada peduli yang dipaksakan. Kau terlihat stres. Ada beberapa preman mengganggu warung kopi saya, jawab Arman sambil mengamati reaksi Randi. Randi berpura-pura terkejut. Serius? Itu mengerikan. Mungkin kau harus fokus di sini saja. Tidak usah repot-repot ke tempat seperti itu. Tidak, sahut Arman tegas. Justru saya akan lebih sering ke sana. Untuk menunjukkan bahwa saya tidak takut. Saat Arman melanjutkan langkahnya naik ke kamar, Randi berdiri di bawah dengan senyum puas yang mulai memudar. Rupanya,
Arman lebih tangguh dari yang dia kira. Dan itu berarti, dia butuh rencana yang lebih kuat. Seminggu setelah insiden dengan para preman, suasana di warung Rindu Kampung berubah drastis. Arman telah memasang 2 kamera keamanan dan bekerja sama dengan Pak RT untuk mengatur sistem ronda warga. Namun, ketegangan masih terasa menggelayuti setiap sudut warung yang biasanya riang ini. Pelanggan kita berkurang hampir separuh, keluh Sari suatu pagi sambil menghitung pemasukan yang menurun. Mereka takut dengan cerita tentang preman yang berkeliaran. Arman menghela napas, matanya memandang keluar jendela warung. Aku tidak akan membiarkan mereka menang, Sar. Aku sudah berbicara dengan Pak Lurah, dan dia berjanji akan meningkatkan pengawasan di sekitar sini. Tapi janji itu tidak cukup untuk mengusir kecemasan. Beberapa hari kemudian, ancaman meningkat. Pagi-pagi sekali, ketika Sari datang untuk membuka warung, dia menemukan coretan-coretan mengerikan di dinding warung. Pergi dari sini, dan kami akan kembali, tertulis dengan cat semprot merah. Sari langsung menelepon Arman. Suaranya hampir menangis. Mereka merusak warung kita, Arman. Arman tiba dalam waktu singkat. Wajahnya pucat marah ketika melihat vandalisme itu. Ini sudah keterlaluan. Dia segera memeriksa rekaman kamera keamanan. Tapi para pelaku mengenakan penutup wajah dan datang di kegelapan dini hari. Sulit untuk mengidentifikasi mereka. Kita harus lapor polisi, usul Sari. Arman mengangguk. Tapi ada keraguan di matanya. Aku akan melaporkan. Tapi ada sesuatu yang harus kulakukan dulu. Dia menelepon sopir pribadi keluarga Wijaya yang juga mantan tentara. Pak Hendra, bisa tolong datang ke warungku? Aku butuh bantuan. Pak Hendra, pria berpostur tegap dan sikap disiplin tinggi, tiba dengan cepat. Setelah mendengar cerita Arman dan melihat rekaman kamera, dia langsung memberikan analisis. Mereka profesional, Tuan Arman. Lihat caranya bergerak, terlatih. Ini bukan preman biasa. Kau pikir ada dalang di belakang mereka? Tanya Arman. Pasti, jawab Hendra yakin. Preman biasa tidak akan seberani ini, apalagi setelah tahu hubunganmu dengan gubernur. Malam itu, Arman dan Hendra menyusun rencana. Mereka akan mengadakan penyergapan. Hendra akan membawa beberapa rekannya yang juga mantan tentara untuk berjaga-jaga di sekitar warung. Kita tidak bisa menunggu mereka beraksi lagi, kata Hendra dengan tegas. Kita harus proaktif. 3 malam berturut-turut mereka berjaga, tapi tidak ada yang datang. Pada malam keempat, ketika Arman hampir menyerah, akhirnya muncul juga sekelompok orang dengan gerakan mencurigakan. Dari dalam warung, melalui monitor kamera, Arman dan Hendra mengamati 4 pria mendekat dengan gerakan hati-hati. Ini dia, bisik Hendra sambil memberi isyarat pada rekannya yang bersembunyi di sekitar lokasi. Begitu para preman mulai mengeluarkan kaleng cat semprot, Hendra dan timnya bergerak cepat. Dalam hitungan detik, keempat preman itu sudah terkepung. Jangan bergerak, perintah Hendra dengan suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Arman keluar dari warung, wajahnya marah. Cukup. Sudah cukup dengan teror kalian. Salah satu preman, yang ternyata adalah Juki, tertawa sinis. Kami hanya menyampaikan pesan, bos. Tempat ini tidak aman untukmu. Siapa yang menyuruh kalian? Tanya Arman tegas. Tidak ada yang menyuruh. Kami hanya tidak suka melihat anak kemarin sore main jadi pahlawan. Tapi Hendra yang berpengalaman membaca bahasa tubuh tahu mereka berbohong. Dengan gerakan cepat, dia menguasai Juki dan menemukan ponsel di sakunya. Buka ponselnya, perintah Hendra pada Arman. Dengan sedikit usaha, Arman berhasil membuka ponsel itu. Dan di antara percakapan WhatsApp, dia menemukan sesuatu yang membuat darahnya mendidih. Sebuah pesan dari kontak bernama RW yang berisi, buat dia kapok. Dana tambahan sudah transfer. RW, gumam Arman, hancur hatinya. Rand, Wijaya. Hendra memandangnya dengan simpati. Kau tahu siapa ini? Arman mengangguk pelan. Aku perlu menangani ini sendiri. Keesokan harinya, Arman menghadap Daniel di kantornya. Dengan berat hati, dia menunjukkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan.
Daniel membacanya dengan wajah semakin keruh. Apa ini? Randi menyewa preman untuk meneror warungku, Pak. Untuk membuatku takut dan akhirnya meninggalkan keluarga ini. Wajah Daniel berubah pucat lalu merah padam. Tidak mungkin. Randi mungkin cemburu, tapi dia tidak akan sampai segitanya. Tapi bukti-bukti di depan matanya tidak bisa dibantah. Percakapan di ponsel, bukti transfer, dan pengakuan preman yang ditangkap, semuanya mengarah pada Randi. Di mana Randi sekarang? Tanya Daniel dengan suara bergetar. Dia sedang keluar dengan teman-temannya. Pak, jawab salah satu asisten. Suruh dia pulang sekarang. Langsung. Sementara menunggu Randi pulang, Arman duduk di ruang tamu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, dia marah dan kecewa. Tapi di sisi lain, dia merasa sedih untuk Randi. Sedih bahwa rasa cemburu bisa membuat seseorang melakukan hal-hal seperti ini. Ketika Randi akhirnya masuk dengan wajah cerah, dia langsung tahu ada sesuatu yang salah ketika melihat ayah dan Arman sedang menunggunya dengan wajah serius. Apa yang terjadi? Tanya Randi mencoba bersikap biasa. Daniel melemparkan printout percakapan WhatsApp ke hadapannya. Jelaskan ini. Randi membaca dokumen itu. Wajahnya berubah pucat. Ini bukan aku. Ini pasti dibuat-buat. Jangan berbohong, Nak. Hardik Daniel untuk pertama kalinya. Kami sudah memiliki bukti yang kuat. Bahkan preman yang kau sewa sudah mengaku. Randi terdiam. Lalu wajahnya berubah marah. Baik. Iya, aku yang menyuruh mereka. Karena dia menunjuk Arman dengan jari gemetar. Dia datang dan merebut semuanya. Perhatianmu, perhatian ibu, bahkan warisan yang seharusnya menjadi hakku. Randi. Arman mencoba berbicara, tapi Randi memotongnya. Diam. Kau pikir kau bisa menggantikanku? Kau hanya anak penjual kopi yang beruntung. Cukup, bentak Daniel dengan suara menggelegar. Aku tidak menyangka anakku sendiri bisa melakukan hal seperti ini. Mengancam, meneror, bahkan membahayakan nyawa orang lain. Tapi ayah, tidak ada tapi. Kamu akan meminta maaf pada Arman. Dan kamu akan membantu membersihkan warung itu dari coretan-coretan itu dengan tanganmu sendiri. Randi tertawa getir. Ayah menyuruhku membersihkan warung kumuh itu? Tidak mungkin. Kalau tidak mau, kamu bisa keluar dari rumah ini, kata Daniel dengan suara final. Randi terkesima. Dia memandangi ayahnya, lalu Arman, lalu keluar dari ruangan dengan langkah gemas. Arman menarik napas dalam. Pak, mungkin saya yang seharusnya pergi. Saya telah menyebabkan perpecahan dalam keluarga ini. Tidak, jawab Daniel tegas. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Randi yang harus belajar. Dan dia akan belajar. Malam itu, untuk pertama kalinya, Arman merasakan betapa rapuhnya keluarga yang terlihat sempurna. Dan dalam hatinya, dia berjanji akan berusaha memperbaiki hubungan dengan Randi, bukan karena terpaksa, tapi karena mereka sekarang adalah saudara, meski tidak sedarah. Keesokan pagi setelah konfrontasi dengan Daniel, suasana di rumah dinas gubernur terasa sangat tegang. Randi mengurung diri di kamarnya, menolak untuk keluar bahkan untuk makan. Wanda, yang baru mengetahui segalanya dari Daniel, terlihat sangat hancur. Bagaimana bisa Randi melakukan hal seperti itu? Desis Wanda sambil duduk di ruang keluarga. Tangannya masih gemetar memegang laporan yang diberikan Daniel. Meneror warung Arman, menyewa preman ini seperti bukan anak yang saya kenal. Daniel duduk di samping istrinya. Wajahnya lelah. Dia selalu manja. Tapi saya tidak menyangka bisa sampai segini. Rasa cemburunya telah membutakan mata hatinya. Arman yang mendengar percakapan mereka dari luar ruangan merasa hatinya teriris. Dia masuk dengan langkah pelan. Bu, Pak, mungkin saya yang seharusnya meminta maaf. Kehadiran saya di sini telah memicu semua ini. Wanda segera berdiri dan memeluk Arman. Tidak, Nak, kamu tidak bersalah sama sekali. Justru kami yang malu telah membesarkan anak yang bisa melakukan hal seperti ini. Di mana Randi sekarang? Tanya Arman. Masih di kamarnya, jawab Daniel.
Dia menolak untuk bicara dengan siapapun. Boleh saya mencoba berbicara dengannya? Wanda dan Daniel saling memandang. Kamu yakin? Dia mungkin akan mengatakan hal yang menyakitkan, kata Wanda. Tidak apa-apa. Sebagai saudara, saya harus mencoba. Dengan hati berdebar, Arman menaiki tangga menuju kamar Randi. Dia mengetuk pintu kamar yang mewah itu pelan-pelan. Pergi! Teriak Randi dari dalam. Randi, ini Arman. Aku ingin bicara. Aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan denganmu. Arman menarik napas dalam. Kalau kamu tidak membukakan pintu, aku akan tetap di sini sampai kamu mau bicara. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Randi berdiri di balik pintu dengan wajah merah dan bengkak. Jelas sudah menangis. Apa yang kau mau? Sudah senang sekarang? Ayah dan ibu jelas-jelas memilihmu. Arman masuk tanpa diundang. Kamar Randi 3 kali lebih besar dari kamarnya. Penuh dengan barang-barang mewah dan teknologi mutakhir. Tapi terasa sangat kosong. Aku tidak datang untuk menyombongkan diri, Randi. Aku datang karena kita adalah saudara sekarang. Randi tertawa getir. Saudara? Kau pikir selembar kertas pengangkatan anak bisa membuat kita saudara? Bukan kertasnya, jawab Arman lembut. Tapi pilihan kita. Aku memilih untuk menganggapmu sebagai saudara. Dia duduk di sofa sambil memandangi Randi yang masih berdiri dengan sikap bermusuhan. Aku mengerti perasaanmu, Randi. Kehadiranku yang tiba-tiba pasti tidak mudah diterima. Kau tidak mengerti apa-apa, hardik Randi. Seluruh hidupku, aku diajarkan bahwa aku adalah satu-satunya penerus keluarga Wijaya. Lalu tiba-tiba kau datang, dan dalam sekejap, semua perhatian yang seharusnya untukku beralih padamu. Arman mengangguk. Aku tahu itu harus terasa tidak adil. Tapi coba kau pikir, Randi, apa benar perhatian mereka beralih? Atau justru bertambah karena sekarang ada 2 orang yang mereka sayangi? Randi terdiam, lalu duduk di tempat tidurnya. Mereka tidak pernah memujiku seperti memujimu. Lihat Arman, dia rendah hati. Lihat Arman, dia pekerja keras. Seolah-olah segala sesuatu yang kulakukan tidak pernah cukup. Dan kau pikir dengan mengusirku, semua akan kembali seperti semula? Tanya Arman. Kau salah, Randi. Justru yang kau lakukan akan membuat mereka kecewa padamu, bukan padaku. Air mata mulai mengalir di pipi Randi. Aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Setiap kali kau ada, aku merasa seperti tidak berarti. Kau salah, Randi. Kau adalah anak kandung mereka. Tidak ada yang bisa menggantikan tempatmu di hati mereka. Arman berhenti sebentar. Dan di hatiku juga. Aku tidak punya saudara, Randi. Aku selalu berharap punya kakak seperti kamu. Randi menatapnya, terkejut. Apa? Aku serius. Kau pintar, berpendidikan, punya koneksi luas, semua hal yang tidak kupunya. Alih-alih melihatku sebagai ancaman, mengapa tidak kau lihat aku sebagai mitra? Kita bisa saling melengkapi. Tapi Randi masih bersikap sinis. Kata-katamu manis sekali. Tapi aku tidak percaya. Tidak apa. Aku tidak memintamu untuk langsung percaya. Arman berdiri. Tapi tolong, hentikan teror pada warungku. Itu adalah satu-satunya warisan orang tuaku. Kalau kau masih marah, marahlah padaku, jangan pada warung itu. Saat Arman hendak keluar, Randi memanggilnya. Arman, aku minta maaf untuk preman-preman itu. Arman tersenyum. Maaf diterima. Tapi ada orang lain yang lebih butuh permintaan maafmu. Beberapa jam kemudian, terjadi pemandangan yang tidak terduga di warung Rindu Kampung. Randi, dengan mengenakan celana jeans dan kaos sederhana, barangkali pertama kalinya dalam bertahun-tahun, muncul dengan seember cat dan beberapa kuas. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Sari dengan wajah masam. Aku datang untuk membersihkan coretan-coretan itu, jawab Randi dengan suara rendah. Sari terkejut, tapi tidak langsung percaya. Aku akan mengawasimu.
Dengan sikap yang awalnya kaku, Randi mulai mengecat ulang dinding warung yang dicoret-coret. Beberapa warga yang lewat memperhatikannya dengan heran. Anak gubernur yang terkenal sombong itu sedang mengecat warung kopi sederhana? Ketika Arman tiba dan melihat pemandangan itu, dia tersenyum. Dia mengambil kuas lain dan mulai membantu Randi. "Kau tidak harus membantuku," kata Randi. "Kita saudara, kan? Saudara saling membantu." Mereka bekerja berdampingan dalam diam selama beberapa saat. Lalu Randi mulai berbicara. "Aku tidak pernah melakukan pekerjaan seperti ini. Ada pertama kalinya untuk segala sesuatu," jawab Arman. "Dulu aku juga tidak tahu cara menyeduh kopi yang benar." Setelah selesai, mereka duduk di bangku warung sambil minum kopi yang diseduh Arman. "Ini tidak seburuk yang kubayangkan," ucap Randi setelah meneguk kopinya. "Kau akan terbiasa," kata Arman sambil tersenyum. "Seperti halnya aku harus terbiasa dengan hidup di rumah megahmu." Randi memandang warung sederhana itu. "Aku mulai mengerti mengapa ayah dan ibu begitu terkesana padamu. Ada ketulusan di tempat ini. Setiap tempat punya keunikan masing-masing, Randi. Istana megahmu dan warung sederhanaku, keduanya punya nilainya sendiri." Ketika Randi pulang, dia menemui orang tuanya yang sedang menunggu dengan cemas. "Ayah, Ibu, aku minta maaf," kata Randi dengan tulus. "Aku telah mempermalukan keluarga kita." Wanda memeluk anaknya erat-erat. "Yang penting kau menyadari kesalahanmu, Nak." Daniel mengangguk. Wajahnya masih serius tapi sudah tidak marah. "Kau harus belajar dari Arman, Randi. Kerendahan hati dan ketulusannya." "Ya, Ayah. Aku berjanji akan berubah." Tapi di balik permintaan maafnya yang tulus, masih ada sedikit keraguan di hati Randi. Perubahan tidak terjadi dalam semalam, dan pertempuran melawan rasa cemburu yang sudah berakar dalam masih panjang. Tapi setidaknya, ini adalah awal yang baik. Beberapa minggu berlalu sejak rekonsiliasi antara Randi dan Arman. Secara lahiriah, segala sesuatu tampak harmonis. Randi mulai lebih sering hadir dalam acara keluarga, bahkan sesekali mengunjungi warung kopi Arman. Tapi di balik senyuman dan sikap sopannya, hati Randi masih menyimpan kepahitan. Suatu sore, Randi bertemu dengan teman lamanya, Kevin, di sebuah klub eksklusif. Wajah Kevin yang licik menyungging senyum ketika melihat Randi duduk sendirian di bar. "Randi, lama tidak kelihatan. Dengar-dengar kamu sekarang jadi tukang cat?" ejek Kevin sambil duduk di sebelahnya. Randi merengut. "Jangan mulai, Kev. Serius. Apa yang terjadi padamu? Dengar-dengar kamu sekarang akur dengan si anak angkat itu." Randi meneguk whiskey-nya. "Apa pilihanku? Ayah mengancam akan mengusirku kalau tidak berubah." Kevin mendekat, suaranya berbisik. "Kalau kamu tidak bisa mengusir si anak angkat itu, kenapa tidak cari cara lain? Misalnya, membuatnya pergi dengan sukarela." Randi menatapnya. "Apa maksudmu?" "Ada temanku, pengusaha properti yang punya masalah dengan ayahmu. Dia ingin proyek reklamasi pantai ayahmu dihentikan. Kalau kita bisa memanfaatkan Arman untuk menjatuhkan reputasi ayahmu." Randi menggeleng. "Itu keterlaluan. Aku hanya ingin Arman pergi, bukan menjatuhkan ayahku." "Tapi pikirkan," bujuk Kevin. "Kalau reputasi ayahmu jatuh karena Arman, otomatis ayahmu akan membencinya. Dia akan diusir, dan kamu kembali menjadi satu-satunya penerus." Godaan itu mulai merasuki pikiran Randi. Dendam yang sempat meredam kini kembali membara. Beberapa hari kemudian, Randi mulai menjalankan rencananya. Dia mendekati Arman dengan sikap bersahabat. "Arman, bagaimana kalau kita mulai proyek bersama?" usul Randi suatu pagi di meja makan. "Aku punya teman yang mau menyumbang untuk program bimbingan belajarmu. Tapi dia ingin bertemu dulu untuk mendengar langsung proposalmu." Arman yang antusias langsung menyambut baik. "Serius? Itu luar biasa. Kapan kita bisa bertemu?" "Besar sekali jumlahnya, Arman. 500 juta, kata Randi. "Tapi dia orangnya tertutup. Dia tidak mau ada yang tahu tentang pertemuan ini, termasuk ayah."
Arman sedikit ragu. Kenapa tidak boleh memberitahu Pak Daniel? Dia pesaing bisnis ayah. Tapi urusan amal adalah urusan yang berbeda, bukan? Pertemuan diatur di sebuah villa pribadi di pinggir kota. Pengusaha itu, bernama Hendrik, menyambut mereka dengan ramah. "Jadi Anda Arman yang terkenal itu," kata Hendrik sambil menjabat tangan Arman. "Saya dengar banyak tentang program sosial Anda." "Mohon bimbingannya, Pak," jawab Arman sopan. Selama pertemuan, Hendrik banyak bertanya tentang program bimbingan belajar Arman. Tapi dia juga menyelipkan pertanyaan-pertanyaan tentang proyek pemerintah yang sedang ditangani Daniel. "Kebetulan, saya dengar Pak Gubernur sedang mengerjakan proyek reklamasi pantai. Bagaimana pendapat Anda tentang itu?" Arman yang tidak curiga menjawab dengan jujur. "Saya tidak terlalu terlibat dalam urusan pemerintah, Pak Daniel. Fokus saya hanya pada program pendidikan untuk anak-anak kurang mampu." Hendrik tersenyum tipis. "Bijaksana sekali." Setelah pertemuan, Hendrik mentransfer dana yang dijanjikan ke rekening yayasan yang dikelola Arman. Tapi yang tidak diketahui Arman, ada syarat-syarat tersembunyi dalam perjanjian yang ditandatanganinya. 2 minggu kemudian, masalah mulai muncul. Sebuah media online memuat berita eksklusif tentang proyek reklamasi pantai, mengklaim ada penyimpangan dalam proses tender. Yang mengejutkan, sumber berita itu mengutip anak angkat gubernur yang terlibat dalam program sosial.